Bab 421. Di tengah malam, suara langkah kaki yang berat bergema di bagian tengah yang sunyi ini, dan gelombang ki yang kuat dapat dirasakan di udara dingin. Sebuah siluet melompat dari satu pohon ke pohon lain secara berurutan, sementara 5 siluet lainnya mengejar di belakang siluet ini, 2 dari pohon dan 3 dari tanah. Satu siluet kasar memegang pelat susunan putih bercahaya dengan titik hitam di atasnya, terus bergerak. Orang itu berteriak dengan ganas, "Kau tidak bisa lepas dari cakram penanda ki ini, Thomas. Berhentilah berjuang." Siluet yang dikejar itu tak lain adalah Thomas, dan ia mengalami banyak luka dan memar di wajah dan sekujur tubuhnya. Dia telah berburu dengan santai selama 4 bulan, tetapi baru hari ini, dia bertemu dengan kelompok ini saat mengikuti jejak binatang iblis. Kelompok ini langsung menyergap Thomas seolah-olah sedang memburunya, dan Thomas tahu alasannya, saat dia menemukan pemimpin kelompok ini. Thomas berteriak balik sambil berputar-putar di pohon dengan nada mengejek, "Jax, dasar adik perempuan brengsek, kalau adik keduaku belum memberimu cakram arai penanda ki beserta tanda kiku, apa kau pikir kau bisa menemukanku semudah ini, apalagi mengejarku?" Ki marker Araidis merupakan arai tingkat 4 yang fungsinya sangat sederhana, melacak orang yang tanda ki-nya tertanam di dalamnya. Setiap orang memiliki tanda ki yang unik dan cakram susunan penanda ki ini dibuat untuk melacak orang yang tanda ki-nya tertanam pada pelat susunan saat dibuat, dan tidak memiliki fungsi lain. Meskipun tidak mempunyai jangkauan absolut, selama pemilik tanda ki ini muncul dalam radius 1000 mil, ia akan bereaksi dan mengarah ke orang tersebut. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Cakram penanda ki ini digunakan oleh klan tingkat Raja Iblis dan berbagai pengaruh lainnya untuk melacak orang-orang penting mereka jika mereka mengalami masalah atau hilang di suatu area. Mereka bahkan dapat membedakan apakah pembawa cakram susunan penanda ki telah meninggal dunia karena, setelah kematian seseorang, tanda ki mereka secara alami akan lenyap dan pelat susunan ini juga akan hancur. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, cakram susunan penanda ki ini dapat diduplikasi 3 kali tanpa mengharuskan pembawanya untuk memasukkan tanda ki baru lagi. Thomas tentu saja memiliki satu cakram penanda ki dalam klannya, karena ia merupakan keturunan langsung Raja Iblis dan seorang jenius. Akan tetapi, hal ini tampaknya menjadi bumerang baginya saat ini karena saudara keduanya entah bagaimana telah membuat duplikatnya dan memberikannya kepada Jax, sehingga ia dapat dengan mudah membunuhnya kapan saja ia mau. Itulah sebabnya pelat susunan identitas ini akan disimpan dengan sangat aman karena pelat ini dapat menjadi pisau yang mematikan jika jatuh ke tangan yang salah, seperti saat ini. Ekspresi Jax berubah saat Thomas memanggilnya, "Sister Fucker," dan dengan dingin berteriak, "Habisi bajingan cerewet itu demi aku." Kedua setan itu, yang mengikuti Thomas dari pohon ke pohon, mulai menembakkan anak panah kepadanya secara berurutan. Kelompok Jax awalnya terdiri dari 12 iblis, namun Thomas telah membunuh 7 di antaranya dengan serangan jiwanya saat dikejar, dan kini hanya tersisa 5 orang saja. Namun, hal ini juga menguras ki jiwa Thomas, dan dia tidak mendapat kesempatan untuk pulih karena Jax ingin mencapai hasil yang sama, dan dia ingin membuat Thomas lelah sebelum membunuhnya. Kalau saja tubuhnya tidak kuat, Thomas pasti sudah terbunuh beberapa jam yang lalu, tetapi sekarang dia benar-benar sudah hampir mati dan anak panah yang berjatuhan itu membuatnya semakin sulit bernapas. "Kalau aku berhasil lolos dari malapetaka ini, akan kuberitahu mereka akibat mengejarku." Thomas mengumpat sambil menghindari anak panah itu, tetapi 3 di antaranya masih menembus bahunya, dan 2 di punggungnya. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Dia menggertakkan giginya dan menggunakan ki-nya untuk mencabut anak panah itu, lalu luka berdarah muncul di punggungnya. Jax tak kuasa menahan ejekan sambil tersenyum sinis, "Jangan khawatir, aku akan menjaga Millie untukmu, kamu bisa pergi dengan tenang." Mata Thomas berubah sangat dingin kali ini dan niat membunuh yang kuat terpancar dari matanya. Millie adalah kebalikannya, dan dia tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Sol Phantasmagoria, mimpi. Mata abu-abu Thomas berubah berkabut saat asap bening keluar dari tubuhnya sebelum menutupi kedua pemanah itu.
Ekspresi Jax menjadi suram, dan dia berteriak, "Jangan hirup asap itu, atau kau akan mati." Namun, peringatannya datang terlambat dan dua jeritan menyedihkan terdengar dari pepohonan sebelum dua mayat jatuh ke tanah. Namun, ini bukanlah akhir, asap bening itu langsung bergerak ke arah Jax dan dua anteknya yang tersisa. Jax mendengus dingin sebelum sebuah kipas tangan berwarna hitam giok muncul di tangannya dan dia melambaikannya, sapu angin. Angin bersiul berkumpul di sekitar kipas sebelum menyapu melalui baju luar yang tembus cahaya itu, meniupnya. Seni jiwa Pantasmagoria milikmu tidak berguna selama aku tidak menyentuh asap Pantasmagoria, dan elemen angin milikku adalah penangkal alamimu. Sementara serangan jiwamu tidak berguna, selama aku memiliki liontin pelindung jiwa. Jadi, Thomas, apakah kau punya trik lain? Jax berkata mengancam sambil menatap pohon itu dengan niat membunuh. Sosok Thomas muncul sambil bernapas berat sambil memegang pedang pendek di tangannya. Dia tampak pucat setelah menggunakan seni jiwa itu, dan matanya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia tahu akan sangat sulit menyeret Jax ke dalam seni Pantasmagoria jiwanya, selama asap Pantasmagoria tidak mengenai tubuh Jax. Sementara serangan jiwanya yang lain tidak berguna karena harta jiwa pertahanan Jax, dia juga bisa melindungi dua orang lainnya di sekitarnya. Hal ini membuatnya terpojok dan ki jiwanya kini hampir habis setelah menggunakan serangan terakhir untuk membunuh dua orang lainnya, dan dia kelelahan karena berlari seharian dan mengalami banyak luka serta kehilangan darah. Bersiaplah untuk rekomendasi yang lebih personal di sini umpan penemuan. Kilatan tegas melintas di mata Thomas saat ini, yang membuat Jax sedikit tersentak, dan dia merasa ada yang tidak beres. Dia berteriak dengan marah, "Ramiro, Seamus, cepat gunakan serangan terkuatmu." Bajingan itu pasti merencanakan sesuatu. Kipas tangan di tangannya juga berkilauan terang sambil melepaskan aura tajam, dan Jax mengayunkannya dengan bersemangat ke arah Thomas, badai pedang angin. Pemuda iblis heroik di belakangnya yang berbaju zirah nila, yaitu Ramiro, juga menancapkan tombak panjangnya ke arah Thomas dan ki air biru menyembur keluar, panah tombak. Setan berkulit batu yang berdiri di samping Ramiro mengenakan cestus dengan buku-buku jari emas menghantam Thomas dan hantu tinju batu terbentuk, pukulan batu yang perkasa. Thomas menatap dingin ke arah tiga serangan yang datang, tetapi dia tidak bergerak dari tempatnya, dan jimat kertas kuning muncul di tangannya sebelum dia mengaktifkannya. Tepat pada saat berikutnya, cahaya putih menerangi seluruh tempat, dan sensasi hangat namun tajam memenuhi hati ketiga iblis itu. Jantung Jax bergetar sebelum jimat kertas hijau muncul dan menghilang tepat di depannya, membentuk penghalang hijau. Ramiro dan Seamus juga merasakan sensasi aneh itu, tetapi mereka tidak memiliki jimat pertahanan untuk memblokir serangan jiwa ini, dan tidak butuh waktu lama sebelum kepala mereka muncul seperti semangka. Hati Jax menjadi dingin ketika dia melihat dua pengikut terkuatnya tewas dalam beberapa saat setelah jimat jiwa itu dilepaskan. Tidak bagus. Wajahnya berubah lagi ketika retakan mulai muncul di penghalang hijau itu. Bajingan, aku akan membuatmu membayar. Sambil menggertakkan gigi, dua jimat kertas hijau yang sama muncul di tangannya, dan dia menggunakannya tanpa ragu-ragu dan dua penghalang hijau lagi muncul. Penghalang pertama hancur seperti kaca dalam cahaya putih itu, dan penghalang kedua juga mulai retak. Pada saat ini, jantung Jax berdebar kencang ketika dia melihat sebuah garis hitam tipis seukuran kuku tiba-tiba melintas melewati penghalang pertahanannya, dan dia menaruh kipas tangan di depan kepalanya untuk menghitamkannya. Akan tetapi sasaran garis hitam kecil itu bukanlah dia, sejak awal, dan garis itu langsung mendarat pada cakram susunan penanda ki yang ada di ikat pinggangnya, dan menghancurkannya. Pada saat ini, suara Thomas yang mengejek namun dingin terngiang di telinga Jax. Aku akan membuatmu membayar untuk memaksaku menggunakan dua jimat berharga ini dan untuk semua perhatian ini, 100 kali lipat. Ekspresi Jax sungguh menarik untuk dilihat saat dia tersadar dan melihat pelat susunan pialang, dan dia paham bahwa Thomas telah menggunakan jimat jiwa tingkat rendah lain untuk menghancurkan cakram susunan penanda ki, dan dia tahu Thomas telah merasukinya. Thomas, lebih baik kau jangan biarkan aku melihatmu. Geramnya dengan marah. Jax tidak pernah menyangka bahwa seorang Thomas saja dapat memusnahkan seluruh kelompoknya dengan tipuannya,
dan ia akhirnya mengerti betapa berbahayanya Thomas, dan kini ia juga menjadi musuhnya. Jika dia tidak segera menyingkirkan Thomas, dia mungkin akan mati dengan penyesalan. Bab 422. Keesokan harinya setelah pemeringkatan tersebut ditetapkan ulang, hal itu menimbulkan badai yang luar biasa karena 8 nama lenyap dari peringkat 100 teratas dan 2 di antaranya berasal dari peringkat 10 teratas dan 20 teratas dan kesamaan di antara mereka semua adalah berasal dari suku liar. Hal ini membuat banyak orang gusar dan beberapa bahkan mencurigai tim terbesar Mist Domain, yang dipimpin oleh Pangeran Kedua, berada di balik kematian mereka dan beberapa percaya mereka telah memprovokasi binatang iblis di kedalaman wilayah tengah. Meskipun demikian, hal ini tidak menghentikan yang lain untuk peduli terhadap perburuan mereka, karena hari terakhir sebelum fase pertama berakhir sudah semakin dekat. Banyak yang sudah masuk ke wilayah tengah karena binatang iblis di wilayah luar sudah hampir punah akibat perburuan yang berlebihan, dan kini para pemuda itu hanya bisa mengadu peruntungan pada binatang iblis tingkat tinggi di wilayah tengah. Hal ini juga menyebabkan banyaknya korban jiwa di pihak Domain Pedang, tetapi para iblis yang lemah namun ambisius itu tidak takut dan terus menyerang menuju kematian mereka. Tanda pisah. Di dalam ruang tahta di Blade Castle, Raja Iblis Pedang menatap laporan itu dengan tegas, sementara Adipati Aura berdiri dengan hormat di depannya. Raja Iblis Pedang akhirnya berkata, apakah kau menemukan sesuatu yang aneh tentang ke-11 kematian itu? Semuanya berada di 500 teratas dan semuanya memiliki semacam hubungan dengan suku angin liar. Petik 2. Aura Duke menjawab dengan hormat, seperti yang sudah diduga yang mulia, peringkat Thomas tiba-tiba memburuk, dan sepertinya dialah dalang pembunuhan ini. Sepertinya Jax telah memimpin kelompok iblis itu untuk memburu Thomas, tetapi itu menjadi bumerang. Raja Iblis Pedang tiba-tiba tersenyum, namun senyumnya sangat menakutkan, sepertinya kedua pangeran itu belum menyerah dan ingin membunuh setiap kandidat tahta dalam kompetisi ini, seperti dugaan Madux. Tapi sepertinya bocah Thomas punya beberapa keterampilan untuk melarikan diri dari 12 iblis kuat sambil membunuh 11 di antaranya. Hehe, dia layak untuk dibina di tim Domain Pedang kita. Duke Aura juga mengangguk. Ya, tetapi yang paling mengejutkan dari semuanya adalah Feng. Dia tidak aktif selama lebih dari 2 bulan sebelum mengambil alih peringkat secara tiba-tiba. Melihat bagaimana peringkatnya meningkat, dia telah memburu binatang iblis tingkat menengah 4 tanpa membunuh satu pun peserta dari pihak kita, sementara dia membunuh iblis Domain Kabut tanpa ampun. Dia mungkin kuda hitam terbesar dari 8 provinsi. Duke Aura secara pribadi telah mengantar Feng ke sini, dan dia merasa senang bahwa Feng ada di sini, dan dia bisa menjadi bantuan yang sangat besar bagi tim Domain Pedang di jalur gerbang iblis. Raja Iblis Pedang tersenyum mendengar ini, dia juga cukup puas dengan penampilan Feng dan memiliki harapan yang sangat tinggi padanya setelah dia menunjukkan bakat dan penilaiannya. Beritahu keempat orang tak tahu terima kasih itu, mulai sekarang mereka dilarang mengambil tindakan apapun terhadap Feng. Aku telah memberi mereka kesempatan dan karena mereka gagal dalam 2 bulan itu. Sekarang mereka bisa melupakan keinginan untuk menyentuhnya lagi dan jika aku tahu mereka merencanakan sesuatu di belakangku, aku tidak keberatan membersihkan sampah dari sukuku. Sekarang kalian boleh pergi dan awasi para pembunuh berkabut itu dengan saksama. Jika mereka bergerak, segera kirimkan orang yang sedang dalam kesulitan itu kepadaku. Kelompok itu mungkin akan mencoba sesuatu karena putus asa, perintah Blade Demon King dengan dingin. Duke Aura membungkuk hormat sebelum meninggalkan aula tahta. Raja Iblis Pedang bergumam dengan senyum dingin yang samar, si Jalang Mist, biarkan aku melihat apa yang akan kau lakukan karena putus asa. Tanda pisah. Di Kastil Kabut, di dalam perpustakaan Setan Kabut. Gianluca berlutut di hadapan Raja Iblis Kabut sambil sedikit gemetar, dia bisa merasakan hawa mematikan di sekitar Raja Iblis Kabut yang anggun saat ini, seakan-akan dia membunuh seseorang karena keinginannya, dan dia seperti ini selama lebih dari sebulan. Kejadian itu tiba-tiba terjadi lebih dari sebulan yang lalu, saat seluruh penghuni Istana Kabut mendengar ratapan memilukan dari Raja Iblis Kabut, yang membuat semua orang khawatir, dan mereka semua mengira ada seseorang yang telah menyelinap ke dalam Istana Kabut dan menyerang Raja Iblis Kabut. Namun,
mereka semua salah besar karena siapapun yang mendekati ruang peristirahatannya akan dibunuh tanpa kecuali. Bahkan satu pembunuh iblis berkabut pun dibantai karena ledakan amarahnya yang tiba-tiba. Setelah kejadian itu, semua orang menghindari Raja Iblis Kabut dan tempat manapun di dekatnya bagaikan wabah. Hari ini Gianluca tiba-tiba dipanggil, dan dia merasa ingin menangis, dan dia terus-menerus gelisah saat bernapas di hadapan Raja Iblis Kabut, yang terus-menerus memancarkan niat membunuh. Terlalu sulit baginya untuk bernapas di bawah tekanan tak kasat mata ini. Raja Iblis Kabut berkata tanpa ekspresi, "Ku dengar satu nama dalam daftar orang yang harus dibunuh telah terbunuh." Gianluca mengangguk dengan marah dan menjawab dengan takut-takut, "Ya, itu Ramiro Wild Lion, tapi sepertinya dia dibunuh oleh Thomas Wild Cheveo." Auranya tiba-tiba melonjak saat kabut samar di sekitarnya berubah menjadi hitam, dan Gianluca merasa seperti berdiri di depan kematian itu sendiri. Raja Iblis Kabut berkata dengan dingin, "Kau boleh pergi." Seolah-olah dia telah diampuni oleh kematian itu sendiri dan tanpa membuang waktu, dia memberikan hormat sebelum meninggalkan ruang belajar, meninggalkan Raja Iblis Kabut sendirian. Mata Raja Iblis Kabut tiba-tiba berubah basah dan melankolis saat dia sendirian dan dua bagian pelat susunan muncul di tangannya. Itu adalah cakram susunan penanda ki yang rusak, yang berarti pemiliknya sudah meninggal atau seseorang telah memecahkannya. Namun, dari ekspresi sedih Miss Demon King, tampaknya kasusnya seperti sebelumnya. Dia bergumam dengan nada sedih sementara air mata kristal mengalir dari matanya, "Nak, jangan khawatir. Ibu akan membalaskan dendammu, dan aku akan membunuh setiap orang terakhir dari keluarga pembunuhmu untuk menemanimu." Kabut hitam di sekelilingnya berubah menjadi pusaran hitam pekat, mengaburkan Raja Iblis Kabut sepenuhnya. Hanya suara pembunuhnya yang dipenuhi kebencian bergema di perpustakaan itu. "Cedric, bahkan jika kamu memenangkan pertempuran ini, perang baru saja dimulai." Tanda pisah. Pada saat ini, sebuah kereta tanpa tunggangan yang menariknya telah mencapai pinggiran wilayah pedang, hanya beberapa mil jauhnya dari wilayah pedang. Di dalam kereta itu, duduk dua setan bertopeng. Mereka tak lain adalah utusan kekaisaran misterius yang tengah mencari pencuri langit di sekitar bekas kadipaten setan laut. Pembunuh itu tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan nada ragu, "Tuanku, mengapa kita menuju ke Blade Domain?" Iblis bertopeng itu menjawab, Kami sudah mencari selama berbulan-bulan setelah berhadapan dengan suku kurang ajar itu, dan kami tidak menemukan jejak tikus itu. Pada akhirnya, saya menyimpulkan tikus itu mungkin sudah memasuki daerah perburuan yang lebih tinggi. Bukankah kau sudah menemukan polanya? Pertama, ia muncul di suku tingkat Markis, lalu tingkat Adipati, jadi apa target berikutnya? Mata Killer menyipit. Meskipun aku ingin setuju dengan tuanku, tetapi bahkan aku merasa itu sangat tidak mungkin. Wilayah raja tidak seperti suku-suku terpencil itu, dan itu adalah kartu truf tersembunyi dan garis pertahanan kita terhadap penyusup. Bagaimana pencuri biasa bisa membobolnya dengan mudah? Lihat, apakah kamu salah besar? Pencuri itu sangat licik, dan dia akan pergi ke tempat terakhir yang kita duga, dan tikus itu sedang mempermainkan kita. Apa kau tidak ingat pesan yang dia tinggalkan dengan kutukan? "Aku kembali." Itu adalah ejekan yang ditujukan untuk seseorang, dan kurasa dia merujuk pada kita, dan dia mungkin sudah tahu mengapa kita ada di sini setelah kita menghancurkan kota pertama. Terlebih lagi, dia mencoba mempermalukan kita dengan melakukan pencurian-pencurian di suku-suku yang berada di bawah kendali kita, dan jika ini terus berlanjut, banyak yang akan kehilangan kepercayaan pada kita. Jadi, jika dia ingin memberi kita pukulan terbesar, menurutmu kemana dia akan pergi dan target mana yang akan dia pilih? Pertanyaan misterius iblis bertopeng itu. Mata Killer berbinar dingin, tidak banyak pengaruh yang dapat menggoyahkan kepercayaan orang lain terhadap zona kerajaan, dan hanya ada 3, domain raja, asosiasi setan kehidupan, dan dewan kerajaan. Jika 3 dari mereka jatuh atau mengalami insiden apapun di bawah perlindungan kita, itu akan menjadi pukulan telak bagi prestise kita dan orang-orang mulai meragukan otoritas kita. Tepat sekali. Jadi, jika iblis kutukan itu mencoba menciptakan kekacauan dan ingin membuat kita kesulitan,
dia akan pergi ke wilayah kekuasaan raja karena semua tempat yang dipenuhi pohon ini hanya bisa ditemukan di wilayah kekuasaan raja. Lebih jauh lagi, jika dia entah bagaimana melakukan aksi di salah satu dari 3 pengaruh penting ini, kita tidak dapat menghukum mereka dengan sangat keras seperti yang kita lakukan pada suku Markis atau Adipati. Ini juga akan menjadi bumerang bagi kita karena akan terlihat seperti kita menindas yang lemah, dan kita dapat melanggar hukum jika menyangkut rakyat kita. Suaranya sangat dingin pada akhirnya. Tatapan mata si pembunuh berubah muram. Kalau begitu, bukankah kita sedang jatuh ke dalam perangkap bajingan itu dan bermain di tangannya? Dia tidak mengakui ataupun menegur dan hanya berkata, entahlah, tapi kalau orang itu sudah berpikir sejauh itu, maka kita tidak bisa lagi membiarkan dia berbuat semaunya. Namun, ini juga membuatnya mudah ditebak, dan kita dapat dengan mudah menjebaknya selama dia berani memasuki wilayah kekuasaan raja manapun, dia akan langsung jatuh ke dalam perangkap kita. Selain itu, kita sudah mengirim umpan untuk memancingnya keluar. Tidak perlu mencarinya lagi. Bab 423. Di pinggiran wilayah pedang ada Stone Hills. Jauh di dalam perbukitan batu, di dalam gua tersembunyi yang dipenuhi kegelapan. Pada saat ini, sepasang mata gelap bersinar terbuka dan jika ada orang yang mengintip ke dalamnya, mereka bisa terpesona dalam sekejap dan mungkin kehilangan jiwanya. Setelah itu, sebuah suara merdu terdengar penuh kegembiraan, akhirnya aku berhasil menembus alam sungai jiwa dan kemampuan baru ini, hehe, aku tidak sabar untuk menunjukkannya kepada pemimpin. Status keluarga. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Status anggota rumah pencuri. Anggota DPR, Noah Knight, perempuan. Ras, setan. Garis keturunan, setan malam garis keturunan kelas 1, dapat ditingkatkan. Tanda pisah. Pencuri genre, pencuri pembunuh pemula. Peringkat rumah, anggota lama, dapat ditingkatkan. Peringkat berikutnya, anggota luar biasa, 3/5000 pencurian. Tanda pisah. Budidaya jiwa, sungai jiwa kosong. Kemampuan jiwa bawaan, 2. 1. Tidak membunuh. Deskripsi, menyembunyikan sepenuhnya niat membunuh dan aura kehidupan pencuri pembunuh. 2. Keterangan. Tanda pisah. Bakat, rendah dapat ditingkatkan. Tanda pisah. Teknik dan keterampilan, 7. Teknik budidaya. 1. Prinsip pencuri pembunuh, alam ketiga. Teknik penyempurnaan tubuh. 1. Transformasi tubuh iblis malam, tidak berkultivasi. Seni kultivasi. 1. Hujan belati bayangan tak berujung. Tarian hujan bayangan, rendah. Hujan bayangan badai, tidak ada. Hujan bayangan tak berujung, tidak ada. Keterampilan. 1. Langkah jiwa pencuri pembunuh, rendah. 2. Pandangan jiwa pencuri pembunuh, rendah. 4. Amal pencuri, terbalik dan terbalik, rendah. 3. Ancaman jiwa, menengah. Harta karun, 1. 1. Set belati malam tak berujung 32 pin belati, kelas 4. Tanda pisah. Poin rumah, 7350. Tanda pisah. Misi rumah, 0. Misi pemimpin rumah, 0. Hukuman rumah, 0. Tanda pisah. Toko rumah, pencuri pembunuh. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Noah tak kuasa menahan diri untuk tidak kagum dengan statusnya, yang telah mengalami perubahan luar biasa sejak bertahun-tahun lalu, dan statusnya menjadi sangat terperinci. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi, berkah ilahi, ini berulang kali. Saya harus mulai mengolah teknik pemurnian tubuh sambil meningkatkan alkimia jiwa saya. Saya harus menjadi alkemis jiwa tingkat 1 sebelum saya dapat membuat cairan obat tersebut. Hanya dengan begitu aku dapat membeli Thief Assassin Invisible Cloaking, seni jiwa terakhir di toko. Dengan begitu aku dapat fokus pada peningkatan garis keturunanku dan juga meningkatkan kecepatan kultivasiku. Tetapi untuk melakukan semua ini, aku harus memasuki wilayah kekuasaan raja, tetapi itu berbahaya. Beberapa orang telah mencari di daerah ini 3 bulan yang lalu dan tanpa no-kill milikku, aku pasti sudah ketahuan. Aku ingin tahu kapan pemimpin itu akan datang menjemputku dan membawaku pergi,
dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dengan sedikit rasa antisipasi dan kerinduan. Namun, sebuah suara tiba-tiba menyadarkannya dari lamunannya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Pemimpin rumah pencuri S. White telah mengeluarkan misi. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Noah terkejut sebelum kebahagiaan memenuhi hatinya saat ia segera membuka misi tersebut. Ia tahu S jarang menghubunginya, dan terakhir kali ia menghubunginya, untuk menanyakan keselamatannya. Dia menantikannya, kali ini. Tanda pisah. Misi pemimpin rumah pencuri. Misi, saatnya bertemu. Deskripsi, temui aku di Stone Hill Pass. Hadiah, koin 1 kehidupan yang melarikan diri. Waktu, 7 hari. Hukuman, tidak ada. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Akhirnya, serunya kegirangan sebelum dia segera meninggalkan gua tersembunyinya dan menghilang ke dalam kegelapan malam. 0. Stone Hill Pass bagaikan barikade yang menandai batas akhir antara Blade Domain dan seluruh Mighty Blade Province, dan hanya setelah melintasi jalur bukit batu ini seseorang dapat benar-benar memasuki Blade Domain. Lebih jauh lagi, jalur bukit batu ini dijaga dengan sangat ketat dan seorang utusan iblis pedang memimpinnya sepanjang tahun untuk memastikan tak seorang pun yang tidak memenuhi syarat memasuki domain pedang, dan itu juga merupakan garis pertahanan pertama domain pedang. Pada saat ini, sesosok berkerudung yang sama sekali tidak terlihat oleh semua penjaga dan semua barisan serta formasi melintasi gerbang besar jalur bukit batu, meninggalkan wilayah pedang. Tak seorang pun menyadari apapun dan tetap melakukan pekerjaan mereka seperti biasa, juga tidak memicu jebakan apapun, seolah-olah sosok berkerudung itu dapat dengan mudah melihat posisi jebakan tersebut. Aku tak pernah menyangka kemampuan live mapping untuk menemukan jebakan akan sangat berguna. Aku bisa menghindari semuanya dan aku tak butuh mata yang menghancurkan jiwa selama aku tak ingin mencuri harta karun. Sosok berkerudung tak kasat mata ini memang dalam mode sembunyi-sembunyinya yang tak berperasaan dan apa yang dilakukannya di sini, bukan di pegunungan bayangan, sudah jelas tujuannya adalah untuk menemui Noah. Batas seluruh pegunungan bayangan ditutupi kabut racun, jadi peserta tidak bisa pergi sebelum kompetisi berakhir, atau orang lain tidak akan masuk. Namun, dengan mudah melewati kabut racun yang mematikan itu karena dia tidak takut dengan tingkat racun sebesar itu dan susunan yang dapat menciptakan racun itu. Setelah dia mendapat harta warisan suku iblis kabut, topeng kamuflase kabut dari Santos, dia memang sudah berencana melakukan ini sejak lama, agar dia bisa membawa Noah ke dalam wilayah pedang dan juga mengantarkan ramuan pengobatan jiwanya yang dia kumpulkan untuk latihannya. Itu pula sebabnya dia mengendalikan peringkatnya sendiri selama ini, sehingga dia bisa pergi tanpa merasa khawatir, dan Thomas juga tampak baik-baik saja. Lebih jauh, dia juga punya rencana lain untuk Noah, dan itu akan menguntungkan mereka berdua dalam jangka panjang, khususnya Noah. Dia juga merasa tidak enak meninggalkannya sendirian di bukit batu terpencil itu. Aku harus kembali sebelum fase pertama berakhir dan memulai penyelidikan untuk misiku. Merenung sambil mempercepat langkahnya dan bergerak menuju hutan lebat. Menemukan tempat terpencil dekat celah bukit batu dan menunggu Noah. Meski mereka tidak memiliki titik pertemuan, dia dapat menemukannya dengan tanda jiwanya. Waktu berlalu. Hari kedua terakhir batas waktu pertemuan mereka sudah lewat. Bulan purnama menyinari sekelilingnya dengan cahayanya yang lembut. Mata tiba-tiba terbuka saat itu dan sebuah senyuman muncul di wajahnya sebelum ia menghilang dari tempatnya. 300 meter ke selatan dari tempat tunggu sebuah bayangan melesat melewati pepohonan dengan ketepatan yang mencengangkan dan bergerak menuju celah bukit batu. Namun, pada saat ini, sebuah suara dingin terdengar, mengejutkan bayangan itu. Siapa yang kau sembunyikan di tempat ini? Tunjukkan dirimu. Bayangan itu bergetar sedikit sebelum berbalik, memperlihatkan seseorang yang berjubah, dan di depan orang ini berdiri iblis berkulit hijau yang tinggi, terlihat jelas di bawah sinar bulan. Dengus dingin terdengar sebelum orang berjubah itu benar-benar menghilang. Bahkan kehadirannya pun hilang, tanpa jejak. Mata menyipit. Tidak ada pembunuhan ini benar-benar sesuatu yang bahkan indera jiwaku tidak dapat mendeteksi apapun, dan dia telah memasuki alam sungai jiwa. Pada saat ini,
Es tiba-tiba merasakan sensasi dingin melingkari lehernya dari segala arah, dan dengan cepat menggunakan langkah salah persepsi untuk menghindar. Dentang, suara tajam logam yang saling beradu terdengar setelah es bergerak dari posisinya, dan mata es menyipit saat melihat 12 belati hitam pekat melayang membentuk lingkaran. Pisau belati itu panjangnya 8 inci dan sangat tipis serta tajam seperti peniti. Kalau bukan karena gagangnya yang kecil, orang tidak akan bisa mengira kalau itu adalah belati atau peniti biasa. Pedang malam tak berujung. Bahkan alam inti sungai akan mati karena penyergapan itu. Ekspresi es berubah serius saat dia menyadari betapa mematikannya seorang pencuri pembunuh dengan set belati dan seni pengembangan jiwanya. Namun, Noah tidak memberinya kesempatan, dan ke-12 belati itu tiba-tiba berubah menjadi garis-garis hitam dan melesat ke arah es. Tidak mungkin. Gerutunya dingin sebelum menggunakan pedangnya yang diacungkan dengan kiringan. Hehe, matilah kau. Suara Noah terdengar berdengung saat ini dari jarak beberapa inci dari telinga es, yang membuat jantung es bergetar. Gawat, es merinding sekujur tubuhnya, dia tahu kalau dia tidak melakukan apa-apa, dia mungkin benar-benar akan mati di tangan anggota tubuhnya sendiri. Ki putih tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat dan kilau gelap menyelimuti tepi pedangnya. Meraj bayangan ganda, meraj 10.000 bayangan. Ki gelap itu tiba-tiba berubah menjadi badai pedang gelap sebelum berbenturan dengan belati Noah dan serangan diam-diamnya. Mata Noah membelalak, dan dia berteriak kaget, tetapi dia tidak mundur dan menggunakan teknik gerakannya untuk menghindari semua serangan pedang gelap itu. Namun dia masih meremehkan jurus terakhir es dari ilmu pedang Fata Morgana bayangan gandanya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana, tetapi garis-garis hitam bayangan itu tiba-tiba bertambah banyak dan berubah menjadi ribuan. Akan tetapi, sebelum ribuan bilah pedang tajam itu menyelimuti dirinya, semuanya tiba-tiba menghilang dan es muncul lagi dengan senyuman memalukan di wajahnya. Dia berkata sambil mendesah putus asa, "Kau tahu, sejak awal, itu aku." Noah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dengan sedikit rasa puas. Ini salah pemimpin karena mempermainkanku seperti ini. Tapi bagaimana kau tahu begitu cepat bahwa aku ikut bermain? Es berkata sambil mengusap hidungnya karena malu dan menjawab, "Yah, kalau kamu punya niat membunuh terhadapku, kamu pasti akan dihukum karena peraturan rumah." Aku baru menyadarinya kemudian. Tetapi harus kukatakan, kau memaksaku menggunakan ilmu pedang dan ki asliku. Tetapi aku masih tidak mengerti bagaimana kau tahu itu aku karena kau tidak tahu aku bisa menggunakan ki elemen cahaya. Bab 424. Bagaimana kau tahu itu aku padahal kau tidak tahu aku bisa menggunakan elemen ki yang lain. Es tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena hal ini membuatnya bingung karena dia tidak pernah mengungkapkan identitas ini kepada Noah dan juga tidak memberitahunya tentang elemen uniknya kis, jadi dia terkejut bagaimana Noah tahu itu adalah dia. Mata Noah berbinar misterius, meskipun aku tidak tahu bagaimana pemimpin bisa menggunakan ki elemen cahaya. Namun, pemimpin tidak tahu bahwa di seluruh ras iblis, tidak ada satupun suku iblis yang memiliki kedekatan dengan elemen cahaya. Jadi, tidak sulit untuk mengetahui siapa yang bisa menggunakan elemen cahaya di ras iblis. Selain itu, aku juga telah mempelajari kemampuan jiwa baru. Itu juga membantu. Es akhirnya ingat bahwa ras iblis dianggap sebagai makhluk menurut sistem, jadi menggunakan elemen cahaya adalah kesalahan besar. Namun, dia lebih tertarik pada kemampuan barunya. Mungkinkah itu sama seperti tanda tangan jiwaku? Es menebak dengan skeptis. Ceritakan lebih banyak tentang kemampuan ini. Tanya Es. Noah menjawab dengan jujur sambil sedikit bersemangat, namanya, Assassin Mark. Ini tidak hanya bisa membantuku mengunci jiwa target, tapi setelah Assassin Mark berhasil dikunci, serangan apapun ke target akan memiliki rasio keberhasilan 100%. Tidak masalah apakah itu serangan jiwa atau serangan fisik, serangan itu akan mengenai dalam radius 50 meter. Dan selama mereka tidak meninggalkan jarak 50 meter dariku, aku bisa merasakannya bahkan jika mereka menggunakan harta karun. Sedangkan untuk pemimpinnya, tanda pembunuhku gagal, dan aku langsung tahu jiwamu lebih kuat dariku, dan ketika kau menggunakan ki bela diri, tidak sulit untuk menebak siapa yang bisa memiliki jiwa yang kuat meskipun telah berkultivasi bela diri.
Es tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan kemampuan tanda pembunuh ini. Itu seperti penanda kematian, dan bahkan dia tidak menyadari Noah menggunakannya padanya, meskipun jiwanya telah berkembang dengan kuat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi aku bisa saja memiliki harta karun pelindung jiwa, kan? Lalu apa yang akan kau lakukan? Noah terkekeh dan berkata, disitulah letak kesalahan pemimpin, kau tahu, tidak peduli harta jiwa defensif macam apa yang kau miliki, selama jiwaku lebih kuat dari milikmu, tanda pembunuh akan menguncimu. Lalu ada misimu dan juga niat pedang itu, jadi aku segera tahu itu kau. Es tak kuasa menahan senyum kecut, sepertinya kau akan menjadi mimpi buruk bagi musuhmu dengan Assassin Mark dan No Kill. Bahkan aku merasa iri dengan kedua kemampuan itu. Noah menegur dengan sedikit kegembiraan saat memuji Es, tolong jangan bercanda. Aku tahu jika kamu menggunakan kemampuanmu yang sebenarnya, aku tidak akan punya kesempatan, seperti semburan pedang yang hampir aku hancurkan menjadi berkeping-keping. Es terkekeh licik dan tidak memberitahunya bahwa jurus terakhirnya itu berdasarkan pada Ki Jiwa, dan itu hanyalah Fata Morgana yang diciptakan oleh Ki Jiwa, dan hanya beberapa tebasan itu yang nyata. Meskipun begitu, hal itu sangat mematikan karena memberi Es kesempatan untuk melakukan serangan diam-diam saat yang lain tidak mempunyai petunjuk tentang sifat Tentousan Shadow Mirage. Saat ini, dia hanya bisa menciptakan ribuan Fata Morgana bayangan nyata atau 2000 jika dia mengerahkan segenap kemampuannya. Meskipun begitu, ia tetap senang karena Noah menjadi lebih kuat dan lebih ceria setelah kehancuran suku Iblis Laut. Ia tidak sedingin dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Akan tetapi, dia hanya bersikap hangat padanya dan tetap bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadap orang lain. Itulah sebabnya dia menjadi seorang pembunuh. Tak ada nyawa yang berarti baginya, kecuali Es. Baiklah, karena kamu baik-baik saja, aku tidak perlu khawatir lagi. Ini, aku punya hadiah untukmu. Es tersenyum dan memberikan 20 cincin penyimpanan padanya. Noah menerimanya dengan penuh harap dan cepat-cepat mengikat semua cincin penyimpanan itu dengan tanda jiwanya dan ketika dia memeriksanya, matanya terbelalak karena tak percaya. 5 cincin penyimpanan diisi dengan semua jenis obat-obatan jiwa dan 10 diantaranya diisi dengan obat-obatan bela diri bermutu, sedangkan 5 terakhir diisi dengan batu ki bermutu dan beberapa jimat dari sistem. Ini. Haha, aku mendapatkan semua ini dari Livy dan harta karun iblis laut terakhir kali. Meskipun begitu, aku menggunakan semua pil jiwa. Aku menyimpan semua bahan jiwa itu untukmu sehingga kau bisa mempraktikkan alkimia jiwamu. Dan mungkin ada bahan yang kau butuhkan untuk teknik penyempurnaan tubuhmu di sana juga. Kau harus berlatih teknik itu secepatnya karena semua iblis dari klan Raja Iblis itu telah mengembangkan teknik penyempurnaan tubuh hingga ke tingkat tertentu, dan mereka benar-benar kuat. Kata Es. Ekspresi Noah berubah serius setelah mendengar ini dan mengangguk, aku mengerti. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Ini akan sangat membantuku. Es mengangguk dan ekspresinya berubah muram saat dia berkata, aku juga punya misi lain untukmu dan kupikir kau akan mendapat manfaat paling banyak darinya, dan itu juga akan membantuku dalam pencurian berikutnya. Tapi itu akan sangat berbahaya. Meskipun aku memberimu koin penyelamat dan beberapa jimat, itu tetap bisa membuatmu setengah mati jika kau melakukan kesalahan. Aku ingin tahu pendapatmu yang jujur tentang hal itu. Noah berkata tanpa berpikir, tolong jangan meremehkanku. Aku sudah menerima begitu banyak darimu, aku tidak ingin menjadi beban. Es mendesah sebelum topeng putih muncul di tangannya dan memberikannya kepada Noah. Ini adalah topeng kamuflase kabut, harta warisan dari iblis kabut. Ini dapat membantumu menyimpan 3 wajah dan mengubah penampilan dan kultivasimu sesuai dengan itu. Itu akan membantumu memasuki wilayah pedang dan juga mendukungmu dalam misimu. Sementara aku akan memainkan peran Feng untuk beberapa saat lagi. Kamu juga tidak perlu takut dengan kultivasi alam manifestasi. Noah terkejut ketika Es menyebut suku setan kabut karena ia tahu suku setan kabut itu hanya ada satu dan tidak banyak yang berani macam-macam dengan suku itu, apalagi sampai mencuri harta pusaka mereka. Terlebih lagi, topeng ini jauh lebih berharga karena fungsinya. Dia tidak tahu bagaimana Es bisa mendapatkannya, tetapi dengan topeng ini,
dia bisa bergerak bebas selama dia tidak melakukan kesalahan. Setelah Noah menerima topeng itu, Ace berkata dengan serius, jadi, begini rencananya. Pertama, kamu harus menemukan wajah. Ace mengungkapkan rencananya, dan mereka mendiskusikannya selama beberapa jam sebelum dia meninggalkan Noah untuk melakukan urusannya sendiri setelah mengeluarkan misi sistem. Selama dia melakukan sesuai rencananya, mereka berdua akan menyebabkan keributan luar biasa. Tanda pisah. Hari ini sudah merupakan hari terakhir kompetisi domain pedang dan banyak iblis yang sudah tidak sabar untuk kembali. Mereka semua telah menjalani baptisan darah dan mereka semua memiliki aura dingin di sekitar mereka karena lingkungan keras tempat mereka tinggal selama 5 bulan. Meskipun persaingannya sangat kejam dan tidak adil bagi peserta Blade Domain, mereka harus mengakui bahwa faktor ini juga memperkuat mereka dan memberi mereka gambaran akurat tentang kemampuan bertarung dan kelemahan mereka. Momen hari terakhir telah berakhir. Semua orang, tak peduli apakah mereka berasal dari wilayah pedang atau wilayah kabut, gelang tangan mereka tiba-tiba bersinar dan suara hikmat terdengar. Fase pertama sudah selesai, gelang juga sudah disegel, dan poin kalian sudah tidak tercatat lagi, jadi tidak perlu bertarung lagi. Peserta dari Mist Domain, silakan menuju pintu keluar utara wilayah luar. Peserta dari Blade Domain, silakan menuju pintu keluar selatan wilayah luar. Semua orang akan mendapat instruksi lebih lanjut dari pengawal Anda. Semua orang mulai bersorak gembira dan lega. Mereka semua tahu bahwa mereka sangat beruntung bisa selamat, dan mereka pantas mendapatkan momen kebahagiaan ini. Banyak setan dari kedua belah pihak mendesah tak berdaya karena mereka tidak berhasil mencapai tujuannya karena berbagai alasan. Meskipun demikian, semua orang mulai bergerak ke arah pintu keluar masing-masing tanpa perlawanan lebih lanjut sementara beberapa setan masih mencoba membunuh beberapa setan yang memiliki dendam pribadi dengan mereka sementara yang lain hanya melihat ke arah lain. Tanda pisah. Sementara gerakan besar ini dimulai di Pegunungan Bayangan, dua setan berdiri di daerah terpencil di antara dua provinsi. Salah satu di antara mereka dikelilingi kabut hitam yang mengaburkan penampilannya sepenuhnya, sementara yang satu lagi adalah iblis setengah baya yang tampan dengan seringai lebar di wajahnya, seakan-akan dia menikmati melihat kabut hitam dan suram di sekitar sosok tersebut. Mereka berdua, Raja Iblis Kabut dan Raja Iblis Pedang, bertemu setelah kompetisi untuk menentukan hasil taruhan mereka, yang mereka buat beberapa bulan lalu setelah provokasi Raja Iblis Kabut. Raja Iblis Pedang berkata dengan nada mengejek, "Aku tahu kau marah, dan itulah sebabnya kau menyembunyikan wajahmu. Tapi jangan pernah berpikir bahwa aku akan melupakan hadiahku hanya karena kau tidak merasa senang. Menurut taruhan kita, jika peserta domain Anda berhasil memburu 3 dari 5 peserta ini, Feng, Ramiro, Jax, Thomas, dan Alora, saya akan menyerahkan jimat pelacak jiwa saya. Namun, jika mereka gagal, kamu harus dengan sopan menyerahkan buku pedang langit, dan kami sudah menandatangani kontrak jiwa, dan itu juga idemu, jadi serahkan saja." Bab 425. Serahkan. Suara Blade Demon King penuh dengan kegembiraan dan sarkasme saat dia menatap Mist Demon King yang tampak kabur. Sejak awal, idenya untuk memulai kompetisi berdarah ini sudah ada di tangannya, dan dia sudah memutuskan untuk bertaruh melawannya dan bahkan struktur taruhannya. Semuanya sudah siap, dan tinggal dia yang mengambil umpannya, dan dia pun melakukannya. Meskipun, Blade Demon King tidak seperti karakternya yang mempertaruhkan nyawa seseorang tanpa sepengetahuan mereka. Namun, Sky Sword manual terlalu penting untuk masa depan putranya, jadi dia langsung menjadi tidak berperasaan. Raja Iblis Kabut juga telah memperhitungkan dengan matang dan memilih kelima nama tersebut, mengetahui bahwa Raja Iblis Pedang tidak akan pernah menolak taruhan ini jika dia memilih kontestan terkuat dari wilayah pedang dan semuanya berjalan sesuai rencananya. Dia bahkan menyelinap ke Santos sebelum menandatangani kontrak jiwa dengan Blade Demon King, dan itu seharusnya menjadi kemenangan mudah, tetapi Santos secara misterius meninggal tiba-tiba, menghancurkan seluruh rencananya. Adapun pangeran ketiga, dia tahu dia tidak bisa memburu kelima orang itu karena bakatnya pas-pasan, dan dia hanya ada di sana untuk menerima dan mengantarkan barang. Ada hal lain yang tidak diketahui Raja Iblis Pedang.
Raja Iblis Kabut tidak pernah mengirimkan yang terbaik dari wilayah kabutnya dalam kompetisi berdarah itu dan mengirim mereka ke tempat misterius untuk berlatih. Semua iblis itu hanyalah pasukan meriam, dan kematian mereka tidak berarti apa-apa baginya. Dia hanya peduli dengan anak-anaknya. Garis putih melintas dari kabut gelap ke arah Blood Demon King, dan dia menangkapnya tanpa ragu-ragu. Dia tahu di bawah kontrak jiwa mereka tidak dapat saling menyerang, dan dia juga tidak dapat menunda atau menahan hadiahnya. Itulah sebabnya dia tahu itulah yang dimenangkannya. Dia melihat benda itu berbentuk silinder berukuran 4 inci dari batu giok putih dan di atasnya terukir kata-kata kecil dalam bahasa iblis kuno, buku pegangan pedang langit. Matanya langsung berbinar gembira dan berseru sambil tertawa, hahaha, jadi ilmu pedang ini tertulis di gulungan giok. Benar-benar layak menjadi ilmu pedang tingkat langit atas. Peterku akan segera terbang di langit. Gulungan giok merupakan metode misterius zaman dahulu untuk menyimpan pengetahuan dan menyimpannya dalam jangka waktu yang sangat lama. Gulungan ini juga sangat praktis untuk mentransfer sejumlah besar pengetahuan dalam sekejap dan menanamkannya di lautan pengetahuan pengguna. Namun, metode pembuatan gulungan batu giok telah lama hilang dan tidak banyak yang tersisa di dunia ini. Hanya suku seperti suku tingkat Raja Iblis yang memiliki 1 atau 2 gulungan batu giok ini dan setiap gulungan tersebut sedikitnya memiliki teknik, keterampilan, atau seni tingkat langit yang tertulis di dalamnya. Ada banyak situs kuno di mana gulungan batu giok ini dapat ditemukan, tetapi pada akhirnya semuanya bergantung pada keberuntungan. Tiba-tiba terdengar suara sinis dari Raja Iblis Kabut yang selama ini terdiam. Kenapa kau tidak mencoba ilmu pedang ini terlebih dahulu? Tawa Raja Iblis Pedang terhenti tiba-tiba, dan dia merasakan firasat buruk muncul dalam hatinya setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Raja Iblis Kabut. Dia pun segera menggunakan ki-nya untuk mengaktifkan gulungan batu giok itu. Setelah itu, hanya satu kalimat yang masuk ke lautan pengetahuannya dari gulungan giok buku panduan pedang langit, bukan seluruh ilmu pedang, yang membuatnya tercengang. Ekspresi Blood Demon King menjadi suram dan aura tajamnya tiba-tiba melonjak karena amarah. Suara mengejek Raja Iblis Kabut terdengar pada saat ini, seperti yang kau lihat, seni pedang langit ini sebenarnya adalah seni kultivasi rahasia, dan persyaratan untuk mengolahnya hanyalah sebuah dongeng, niat pedang elemen. Tidak hanya itu, gulungan giok ini adalah gulungan yang sangat tinggi levelnya, dan hanya orang dengan niat pedang elemen yang dapat membukanya dan mendapatkan seni pedang yang sebenarnya. Jika ada yang mencoba membukanya dengan paksa, gulungan giok itu akan hancur sendiri. Aku hanya menyimpannya untukmu, jadi katakan padaku, apakah kamu suka dengan apa yang kamu menangkan, Cedric sayang? Urat-urat tebal menonjol di seluruh dahi Blood Demon King, dan dia mengatupkan giginya hingga gusinya hampir hancur. Dia tahu dia telah ditipu oleh Miss Demon King, lagi. Dia akhirnya mengerti mengapa dia bersedia bertaruh pada seni kultivasi tingkat langit atas, yang dapat membuat sukunya sangat kuat. Dia sama sekali tidak peduli jika dia kalah karena dia tahu seni kultivasi rahasia ini tidak akan berguna baginya atau siapapun. Persyaratan untuk membuka gulungan batu giok ini dan mendapatkan seni pedang rahasia saja sudah sangat berat, apalagi untuk hal yang nyata. Unsur niat pedang telah lenyap sepenuhnya untuk waktu yang sangat lama karena terlalu sulit untuk dipahami. Blood Demon King hanya mengetahui tentang Sky Sword manual dari catatan kuno, dan itu seharusnya merupakan seni pedang warisan dari suku Sky Sword Demon dari zaman kuno. Suku ini telah punah dari dunia ini untuk waktu yang sangat lama. Dia bahkan berhasil menemukan rune kuno mereka karena dia ingin mendapatkan ilmu pedang tingkat langit ini untuk Peter. Lagi pula, ilmu pedang sukunya tidak cocok untuknya. Tetapi entah bagaimana situs itu sudah diserbu dan seseorang sudah sampai di sana sebelum dia dan dia hanya menghela nafas tak berdaya dan melupakan seluruh kejadian itu. Dia juga tidak meneliti masalah ini lebih lanjut. Ya, sampai Raja Iblis Kabut mengungkapkan pedang itu ada di tangannya dan semua yang terjadi sesudahnya. Miss, dasar gelandangan. Dia tak kuasa menahan diri untuk mengumpat keras-keras. Dia begitu marah hingga sekelilingnya menjadi kacau hanya karena auranya yang mengamuk. Suara dingin Raja Iblis Kabut terdengar saat ini, apa, kau ingin menyerangku atau wilayahku? Izinkan aku mengingatkanmu,
dalam kontrak jiwa, juga ada syarat, setelah taruhan selesai, kita tidak akan saling mengganggu, kita juga tidak akan saling menyerang dan kedua wilayah selama 10 tahun. Hehehe, meskipun, aku sangat menyukai ekspresimu saat ini, boleh kukatakan. Raja Iblis Pedang ingin mengamuk, tetapi dia tahu saat dia melakukannya, dia akan menderita serangan balasan yang mengerikan dari kontrak jiwa dan cedera jiwa yang mengancam jiwa. Maka Raja Iblis Kabut dapat dengan mudah membunuhnya, dan sukunya akan dihancurkan oleh yang lain. Lebih jauh lagi, menderita luka jiwa pada level mereka bukanlah hal yang lucu, dan obat penyembuh jiwa yang dapat menyembuhkan mereka sangatlah langka. Itulah sebabnya dia tidak berani menyerang. Rencana Raja Iblis Kabut terlalu hebat, dan dia berhasil mengalahkannya. Tunggu saja, aku sudah muak dengan tipu dayamu, dan kali ini kau sudah keterlaluan dan mempermainkan emosiku, lagi. Dalam 10 tahun, akan ada perang domain pertama dalam 5.000 tahun, dan aku akan menghancurkanmu. Bahkan suamimu tidak akan bisa menghentikanku kali ini. Raja Iblis Pedang menyatakan dengan niat membunuh yang kuat dan pergi begitu saja tanpa mendengarkan jawaban Raja Iblis Kabut. Dia tahu jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, pembuluh darahnya mungkin akan pecah karena marah atau melakukan sesuatu yang gegabah. Raja Iblis Kabut tetap berdiri di posisinya untuk waktu yang lama setelah kepergian Raja Iblis Pedang yang geram. Aku khawatir, kau juga tidak akan bisa lolos dari amukan suamiku saat dia tahu putranya telah meninggal, dan dia tidak terikat kontrak jiwa, aku akan membiarkan seluruh wilayahmu menemani putraku di akhirat, hehehehe. Tawa mengerikan dari Raja Iblis Kabut tiba-tiba terdengar di sekitarnya dengan niat membunuh yang dingin. Tanda pisah. Tepat di luar gerbang Outer Blade Domain. Sekumpulan besar setan muda tengah berkumpul di sekitar sebuah panggung besar, dan setan-setan muda ini memancarkan aura pembunuh, membuat tempat itu sangat menakutkan. Semua iblis ini adalah peserta yang selamat dari fase pertama, dan mereka benar-benar berbeda dari 5 bulan yang lalu. Sebelumnya mereka bagaikan berlian yang belum diasah, tetapi sekarang mereka bagaikan pedang tajam. Ini merupakan anugerah bawaan ras iblis, semakin mereka bertarung antara hidup dan mati, semakin kuat mereka dan berevolusi menjadi iblis yang kejam. Pada saat ini, 5 setan muncul di platform yang menjulang tinggi dan banyak setan muda tiba-tiba berseru. Mereka adalah utusan iblis pedang dan mereka berlima bersama-sama. Mereka semua adalah kultivator alam jiwa, dan kau melihat iblis berkulit merah dengan rambut putih runcing itu, dialah Tuan Api Putih, utusan pedang yang paling kuat. Banyak yang mendengar suara-suara itu, dan mereka semua berteriak karena sangat jarang bagi mereka untuk melihat utusan pedang, apalagi 5 dari mereka semuanya, dan utusan iblis pedang yang paling kuat adalah salah satunya. Whitefire, yang memiliki wajah persegi setengah baya dan mata putih cerah, memiliki ekspresi garang di wajahnya dan dia tiba-tiba maju dan meraung dengan kuat sambil menyebarkan aura alam jiwa berlian puncaknya. Kesunyian. Bab 426. Kesunyian. Suaranya yang berat dan menakutkan bergema di seluruh sekitarnya dan semua orang berhenti melakukan apa yang sedang mereka lakukan dan melihat ke arah api putih. Whitefire melanjutkan, yang terpenting, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena berhasil selamat dan sampai di sini dalam keadaan hidup. Kalian semua pantas mendapatkan ini. Mata semua orang berbinar bangga, tetapi api putih masih belum padam. Saya tahu sebagian besar dari kalian masih kesal dengan campur tangan tiba-tiba dari domain kabut, dan tentang kami yang tidak mengambil tindakan apapun dan memblokir pintu keluar. Saya hanya akan mengatakan ini saja, di dunia ini, tidak ada yang adil atau tidak adil. Jika kalian mampu, buatlah adil dan jika tidak, maka kalian bisa bertahan hidup atau mati di bawah kaki mereka yang memutuskan apa yang adil atau tidak adil. Suaranya penuh dengan penghinaan saat dia menatap sinis ke arah setan-setan yang mengepalkan tangan mereka dengan marah, tetapi tidak berani menegurnya karena kekuatan dan statusnya. Dia tahu bahwa dia tidak mengatakan sesuatu yang salah, dan semua orang juga mengerti maksudnya. Dia hanya berkata, jika kamu tidak senang, lakukan sesuatu, aku di sini. Whitefire tersenyum dingin, melihat semua orang tetap diam, karena tidak ada yang mengeluh, kalau begitu mari kita lanjutkan ke poin berikutnya. Menurut fase pertama, yaitu perburuan,
Setiap orang diberi waktu 5 bulan untuk memburu binatang iblis dan mengumpulkan poin pembunuhan sesuai dengan tugasnya. Mengenai hasilnya, harus kukatakan, aku sangat kecewa dan begitu pula Yang Mulia. Kalian semua seharusnya malu karena menyebut diri kalian setan. Kalian semua hanyalah sekelompok tiran di rumah kalian sendiri, tidak ada yang istimewa. Akan menjadi aib untuk menyebut kalian semua jenius jika aku menyebut kalian semua jenius. Suasana tiba-tiba berubah sangat suram karena banyak iblis muda yang menatap tajam ke arah Whitefire, namun mereka tidak menegurnya karena mereka tahu dia dapat dengan mudah membunuh mereka tanpa khawatir akan konsekuensinya. Whitefire berkata dengan dingin, "Apa? Tidak setuju denganku? Biar ku beritahu, total ada 31.500.222 peserta yang mendaftar dan memasuki pegunungan bayangan 5 bulan lalu. Tahukah kalian berapa banyak dari kalian yang kembali hidup-hidup? 20.238.154, yang berarti lebih dari 11 juta iblis tewas dalam fase pertama ini. Sekarang katakan padaku, jika kalian semua tidak berguna, lalu kalian ini apa?" Semua orang terkejut mendengar angka itu karena jumlahnya sangat besar dan mereka merasa malu, tidak bangga lagi. Meskipun sebagian besar dari mereka masih menyalahkan gangguan domain kabut atas tingkat kematian yang sangat tinggi ini, jauh di lubuk hati mereka tahu itu semua karena mereka hidup di lingkungan yang damai terlalu lama dan dalam menghadapi bahaya nyata mereka bukanlah apa-apa. Mereka semua dikenal sebagai para jenius dari Provinsi Pedang Perkasa, namun mereka hanyalah para jenius di zona nyaman mereka sendiri, dan sekarang mereka menghadapi kenyataan pahit dengan cara yang paling kejam. Lagi pula, itu hanya program pelatihan saja, bukan jalur gerbang iblis yang sesungguhnya, tempat para jenius dari seluruh 8 provinsi akan bertarung. Ini merupakan panggilan untuk membangunkan mereka. Whitefire juga ingin meraih hasil yang sama dan berkata, "Belum terlambat untuk menyadari kekurangan kalian sendiri dan meningkatkan kemampuan. Kalian semua masih punya waktu lebih dari 1 tahun untuk meningkatkan kemampuan diri dan membuktikan saya salah. Tidak, buktikan kepada semua orang bahwa kalian bukan sekadar sekumpulan bunga dalam rumah, tetapi iblis yang tidak takut dengan tantangan." Keempat utusan itu tersenyum, melihat ekspresi tekad dari semua iblis muda itu. Mereka tahu Whitefire hanya memotivasi mereka dengan caranya sendiri, dan dia telah berhasil. Mereka tidak mengharapkan yang kurang dari Whitefire, ahli terkuat keempat, dan komandan ksatria dari Provinsi Pedang Perkasa. Sekarang, kembali ke pokok permasalahan. Suara Whitefire yang serius terdengar lagi, "Mereka yang berhasil mencapai target, silakan pindah ke sisi kanan, dan mereka yang tidak mencapai jumlah kill point yang cukup, silakan pindah ke sisi kehidupan." Maka setan-setan pun mulai bergerak cepat dan beberapa setan dengan ekspresi licik berusaha bergerak ke pihak yang menang meskipun tidak memenuhi syarat. Whitefire tampaknya merasakan pikiran mereka dan mencibir dingin, "Oh, dan jangan mencoba melakukan trik apapun. Kami dapat dengan mudah memeriksa gelang Anda untuk verifikasi, dan jika kami menemukan Anda membuang-buang waktu kami, konsekuensinya akan mengerikan." Setan-setan licik itu berkeringat dan dengan cepat mengubah arah mereka tanpa ragu-ragu. Setelah setengah jam, kerumunan besar setan itu terbagi menjadi 2 sisi, satu besar dan satu kecil. Whitefire menatap kerumunan besar itu dan berkata dengan tenang, "Ada lebih dari 15,8 juta iblis yang gagal di fase pertama. Namun, itu tidak berarti kalian tidak bisa memasuki ujian gerbang iblis. Hanya saja, kalian semua tidak akan bisa pergi ke sana bersama kelompok domain pedang lagi, kalian juga tidak bisa ikut serta dalam pelatihan fase kedua atau ketiga. Kalian semua harus berjuang sendiri. Namun, sebagai bentuk penghargaan atas usaha kalian, Yang Mulia Raja Iblis telah memutuskan untuk memberikan kalian masing-masing 200 poin hadiah. Sekarang, kalian semua ikuti utusan pedang hitam dan pergi ke serikat penyamakan dan tukarkan poin hadiah kalian dengan apapun yang ada di daftar hadiah setelah menunjukkan gelang kalian. Dibubarkan." Semua iblis mendesah pahit dan mengikuti utusan pedang hitam bertopeng menuju wilayah luar dengan ekspresi putus asa. Mereka tahu semuanya sudah berakhir bagi mereka, dan sekarang mereka hanya bisa bergantung pada suku mereka lagi.
Semua orang tahu dari awal bahwa persaingan akan ketat dan mereka yang tidak mampu mengimbangi akan tertinggal seperti sekarang. Setelah yang kalah pergi, hanya pemenang yang tersisa dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Whitefire menyeringai dan mengumumkan, ada 4.193.871 iblis yang melewati fase pertama, dan kalian semua berhak memasuki wilayah dalam. Kalian semua akan mendapatkan 1000 poin hadiah dan dapat menukarnya dengan hadiah di Serikat Pelatihan Wilayah Dalam. Sekarang, mereka yang memiliki gelang bercahaya dapat tinggal dan yang lainnya akan mengikuti Ocean Blade Envoy menuju wilayah dalam. Kalian semua memiliki waktu istirahat 7 hari sebelum fase kedua dimulai. Dibubarkan. Semua orang, kecuali peserta yang bertanda bercahaya, ikuti di belakangku. Ocean Blade Envoy tersenyum hangat sebelum dia melirik sekilas ke arah tertentu dan pergi bersama para kontestan yang memenuhi syarat. Mereka yang tersisa memiliki aura pembunuh yang kuat di sekitar mereka, dan mereka semua bisa merasakan bahwa mereka mungkin yang terkuat di antara semua peserta domain pedang. Es tentu saja berada di antara mereka yang tetap tinggal, menatap ke arah di mana utusan pedang samudera itu pergi sebelum melirik ke arah mereka. Jangan bilang kalau iblis tua itu ingin membalas dendam pada Feng. Es merenung dengan muram. Dia tidak dapat menahan perasaan agak khawatir karena Duke Samudera Tua itu adalah seorang kultivator jiwa berlian Ki Puncak dan jika dia memutuskan untuk mempersulitnya atau mencoba membunuhnya, itu akan sangat buruk bagi identitasnya. Haha, Saudara Feng, akhirnya aku menemukanmu. Es tersadar dari lamunannya oleh suara yang akrab dan riang, lalu memandang setan berkulit sawo matang dengan tubuh kurus itu yang tengah menghampirinya dengan senyum lebar di wajahnya. Namun, nama Feng juga menarik perhatian semua orang kepadanya dan semua iblis yang tersisa menatapnya dengan permusuhan, iri hati, dendam, keterkejutan, dan kekaguman. Ada banyak sekali emosi di mata mereka. Mereka semua tahu siapa Feng Demon Sword, sungguh jenius. Es tersenyum kecut, melihat perhatian semua orang tertuju padanya, tetapi dia sama sekali tidak menghiraukan mereka. Jika dia takut menjadi pusat perhatian, dia tidak akan pernah menonjol dalam kompetisi ini. Dia menatap Thomas, yang sudah berada beberapa kaki darinya, dan berkata dengan jengkel, aku merasa jauh lebih baik di tengah kerumunan yang sesak itu, desah. Wajah kurus Thomas semakin layu, dan auranya juga agak tidak stabil. Namun, matanya masih cerah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek lelucon Feng. Kamu tidak akan pernah menemukan istri dengan sikap seperti itu. Ekspresi Es sedikit meringis saat merasakan aura Thomas dan menatapnya dengan serius. Jadi, siapa orangnya dan kapan kau akan meminta bantuanku? Meskipun dia tahu jawabannya, dia masih ingin mendengarnya dari Thomas. Thomas tidak dapat menahan senyum pahit. Ia tahu tidak ada gunanya bersembunyi dari Feng lagi setelah hampir mati, dan ia juga tahu ia membutuhkan bantuan. Lebih jauh, ia tahu Feng sudah ditandai oleh saudara keduanya, jadi menyembunyikannya darinya hanya akan membuatnya semakin dalam bahaya. Dia menghela napas dan berkata, mari kita bicarakan hal itu setelah kita kembali. Es mengangguk dan tidak melanjutkan lebih jauh, dan pada saat ini suara Whitefire terdengar lagi. Sekarang, biar ku ceritakan mengapa kalian ditahan di sini. Pertama, aku harus mengucapkan selamat kepada kalian semua karena telah masuk dalam 10.000 teratas di antara 31 juta orang, dan kalian semua adalah 10.000 pemuda terkuat di wilayah pedang kita. Kalian tidak hanya akan mendapatkan 1.000 poin hadiah dari sebelumnya, kalian semua akan mendapatkan 5.000 poin hadiah ekstra dan audiensi dengan Yang Mulia, Raja Iblis Pedang. Bab 427. Kalian tidak hanya akan mendapatkan 1.000 poin hadiah dari sebelumnya, kalian semua akan mendapatkan 5.000 poin hadiah tambahan dan kesempatan bertemu dengan Yang Mulia, Raja Iblis Pedang. Whitefire mengumumkan dengan senyum tipis. Mata semua orang berbinar karena kegembiraan. Namun, beberapa dari mereka tampak putus asa dan sebagian besar dari mereka berasal dari suku-suku liar karena mereka datang ke sini hanya untuk mendapatkan sumber daya, dan mereka menyembah raja-raja iblis liar mereka, bukan mereka yang berasal dari 8 provinsi. Thomas juga merupakan salah satu iblis tersebut, tetapi alasannya tidak tertarik adalah karena ayahnya juga merupakan raja iblis,
jadi hal itu tidak membuatnya tertarik sama sekali. Sebaliknya, S ingin melihat seorang kultivator manifestasi jiwa sesungguhnya, terutama Raja Iblis Pedang, yang telah memahami maksud pedang sesungguhnya. Whitefire melanjutkan, untuk ratusan teratas, kalian semua akan mendapatkan hadiah khusus saat bertemu dengan Yang Mulia dalam seminggu. Sekarang kalian dapat mengikuti utusan pedang racun. Dia akan membawa kalian ke wilayah dalam dan penginapan khusus yang telah disiapkan untuk kalian semua. Perhatian semua orang tertarik pada sosok berjubah gelap yang berdiri di belakang api putih dan ada sedikit ketakutan di mata mereka karena mereka semua tahu utusan pedang racun adalah makhluk yang sangat mengerikan dan tidak ada seorang pun yang ingin mengganggunya. Terlebih lagi, dia adalah satu-satunya utusan yang tidak memiliki gelar adipati atau suku apapun di belakangnya. Dia diasuh oleh klan Bilah Perak menjadi ahli racun karena garis keturunan dan sifat-sifat istimewanya. Konon, sentuhan sekecil apapun padanya beracun, dan itulah sebabnya dia selalu menutupi dirinya dengan jubah harta karun. Whitefire tak peduli dengan ekspresi sulit para pemuda itu dan menghilang dari tempatnya setelah menyelesaikan tugasnya serta melaporkan kepada Raja Iblis Pedang mengenai kunjungan mereka di Pegunungan Bayangan dan mengembalikan formasi warisan suku Iblis Pedang, formasi deteksi Ki Benang Segudang. Sekarang hanya tersisa 10.000 iblis muda dan utusan pedang racun berjubah, yang entah mengapa memancarkan perasaan sangat menyeramkan. 0. Akhirnya, terdengar suara serak dan menyeramkan, ikuti aku. Beberapa di antara mereka menelan ludah sebelum mereka segera mengikuti utusan pedang racun dari jarak yang aman. Thomas tak dapat menahan diri untuk berbisik pelan, Kakak Feng, menurutmu apakah kita akan diracuni hanya dengan mendekatinya? S merasa reaksi semua orang cukup lucu dan mengamati sosok berjubah itu, yang tampak agak sedih, lalu mengangkat bahu sambil berkata, apakah menurutmu mereka akan meninggalkan kita bersamanya jika memang begitu? Aku juga punya pikiran yang sama. Thomas mengangguk. Apa yang kalian berdua gumamkan? Sebuah suara penasaran terdengar dari belakang mereka. Mereka berdua menoleh dan melihat sesosok iblis berkulit perak dengan mata merah tua, diikuti oleh seorang gadis cantik serupa dengan sifat yang sama. S dan Thomas menyambutnya, Yang Mulia, Peter. Peter hanya mengangguk dan berkata, tidak perlu formalitas. Dia kemudian menatap Feng dengan sedikit permusuhan dan berkata, meskipun aku kalah di ronde ini, aku tidak akan kalah di lain waktu. S tidak bisa tidak mengagumi orang ini sedikit karena pangeran ini tidak memiliki kesombongan saat mengakui kekalahannya dan memiliki karakter yang jujur. Dia tidak menyalahkan siapapun atas kekalahannya dan mengakuinya sambil juga berusaha untuk menjadi lebih baik. Dia tersenyum. Saya akan menantikannya. Dasar tidak sopan. Gadis cantik di samping Peter berkomentar dengan nada meremehkan. Peter berkata dengan dingin, Brenna, jangan ikut campur dalam urusanku, dan mengapa kau mengikutiku? Dia menatap Feng dan Thomas dan berkata dengan nada meminta maaf, jangan pedulikan dia. Dia sepupuku, Brenna, dan selalu bersikap seperti ini. Brenna membalas seolah-olah dia telah disakiti oleh Peter, aku juga tunanganmu, dan aku harus mengikutimu. Thomas tiba-tiba menyeringai lebar dan menggoda Peter, yang ekspresinya berubah gelap setelah Brenna membalas, oh, jadi itu Yang Mulia Sang Putri. Mohon maafkan kami karena tidak menyapa Anda lebih awal. Brenna mengangguk tanda mengerti dan sedikit tersipu saat dia semakin dekat dengan Peter, yang membuatnya menatap tajam ke arah Thomas. S geli dengan reaksi marah Peter, tetapi dia bisa merasakan bahwa Peter sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia senang. Dia juga tersenyum dan berkata, Yang Mulia benar-benar memilih bunga di antara bunga-bunga, bukan hanya Yang Mulia cantik, tetapi dia juga masuk dalam 10 besar dalam kompetisi ini. Mohon maafkan ketidaktahuan saya, Yang Mulia. Asal kau tahu, Peter tidak akan kalah lain kali. Tiba-tiba dia berubah menjadi bermusuhan saat melihat Feng. Dia tidak senang karena Peter dikalahkan oleh Feng. S hanya tersenyum dan mengangguk. Ia tidak ingin membuat gadis yang dibutakan cinta ini marah kecuali jika ia melakukan sesuatu yang disesalinya. Peter melotot ke arah Brenna, yang membuatnya mendengus puas, dan dia memalingkan kepalanya ke samping seolah-olah dia tidak melihat apapun. Peter tersenyum kecut dan berkata,
Abaikan saja dia. Aku akan pergi sekarang. Aku di sini hanya untuk menyapa kalian berdua dan juga untuk memberitahu kalian agar mempersiapkan diri untuk fase kedua. Itu akan sangat mematikan. Ekspresi Thomas dan Feng berubah serius, dan mereka mengangguk dengan sungguh-sungguh sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada pasangan itu. Thomas tak dapat menahan diri untuk berkomentar dengan ekspresi muram, bagaimana menurutmu? Menyusahkan, kata Feng dengan jelas. 0, aku senang milih tidak ikut dalam ujian ini. Bahkan aku hampir mati. Aku tidak akan pernah melupakan diriku sendiri jika sesuatu terjadi padanya karena keegoisanku. Thomas meratap. Hendak menghiburnya ketika dia tiba-tiba berbalik dan melirik dingin ke arah tertentu dan matanya tertuju pada iblis berkulit putih pucat yang tampan dengan mata coklat. Dia menatap mereka dengan niat membunuh. Meskipun tersembunyi, bisa merasakannya seperti siang hari. Thomas juga menyadari reaksi Feng yang tiba-tiba itu dan bertanya-tanya, lalu menoleh ke arah itu, dan dia juga menatap iblis putih pucat itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan mengancam sambil menggertakkan giginya, JAXX. Jadi, dialah yang meninggalkanmu setengah mati, iya. Feng menggoda, tetapi ada sedikit niat membunuh dalam suaranya. Thomas membalas dengan dingin, bajingan itu menyergapku bersama 11 orang lainnya. Apa kau pikir kau bisa melarikan diri tanpa setengah mati? Mungkin. Menjawab dengan ambigu sambil meletakkan tangannya di bahu Thomas dan berkata dengan serius, jangan khawatir tentang orang itu, lain kali jangan lari sendirian. Thomas melemparkan tatapan membunuh terakhir ke arah Jack sebelum melihat ke depan dan mendesah dalam-dalam lalu menatap Feng. Aku tahu, tapi kau mungkin akan mati jika berlari di sampingku. Apa kau siap? Bibir Feng melengkung membentuk senyum percaya diri. Bagaimana menurutmu? Thomas menggelengkan kepalanya pasrah, tetapi senyum hangat muncul di wajahnya. Jangan menangis setelah ini. Setelah itu, semua orang dipandu ke arah tertentu di wilayah luar oleh utusan pedang racun, di mana banyak kereta telah menanti mereka dan semua orang menaiki kereta itu. Dan Thomas mendapat kereta terpisah karena status khusus mereka dan saat mereka menuju ke wilayah dalam, Thomas menceritakan kepada tentang dirinya sendiri dan tentang persidangan yang sedang berlangsung untuk memperebutkan tahta dan kedua saudaranya, yang ingin membunuh setiap pewaris tahta. Sudah tahu tentang semua ini, jadi dia tidak terlalu terkejut. Astaga, pengetahuannya tentang suku liar cukup kaya setelah dia mencuri ingatan 3 peserta teratas. Tetapi apa yang dikatakan Thomas pada kalimat terakhirnya membuatnya bingung. Sejujurnya, aku tidak menginginkan tahta itu dan aku hanya ingin meninggalkan tempat ini bersama Millie dan menjalani kehidupan yang damai jauh dari sukuku. Namun, aku tidak dapat mencapainya jika aku tetap di daratan karena mereka akan memburu kita kemanapun kita pergi. Itulah sebabnya zona kerajaan adalah satu-satunya tempat berlindung bagi kita. Itulah sebabnya aku harus melewati jalan itu apapun yang terjadi. Kedua bajingan itu dapat memasukkan tahta itu ke pantat mereka dan lelaki tua yang licik itu dapat mati, aku tidak peduli. Meskipun sulit dipercaya, tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi tidak dapat menahan rasa ragu terhadap pandangan Thomas tentang situasi ini. Karena dia akan jatuh ke dalam bahaya yang lebih besar jika memasuki zona kerajaan karena potensinya, terutama dengan garis keturunan kelas rajanya. Kendati demikian, tidak ada yang lebih baik yang dapat ditawarkannya kepadanya selain rencananya yang berani itu, dan ia hanya dapat tetap diam dan setuju untuk mengulurkan tangan membantu. Namun juga menduga Thomas mempunyai rencana cadangan, dan ia tidak akan membahayakan nyawa dirinya dan Millie, jadi yang harus ia lakukan hanyalah meminjamkan bantuannya jika ia mau, dan jika tidak, menempatkannya dalam bahaya. Dalam waktu 3 jam, mereka semua melewati pintu-pintu tinggi di wilayah bagian dalam, dan tidak akan bohong jika menyebut tempat ini sebagai negeri ajaib yang sangat mewah. Itu terlalu dibesar-besarkan, jalan-jalannya dibangun dengan batu bata besar yang mengilap dan semua bangunannya besar dan terstruktur dengan indah. Di tengah-tengah wilayah bagian dalam, terlihat bayangan samar sebuah kastil besar. Itu adalah kastil iblis pedang. Bab 428. 10.000 peserta teratas diturunkan di luar sebuah hotel megah, yang tersebar di lahan seluas 3.000 hektar.
Hotel megah ini adalah hotel termewah di wilayah pedalaman dan yang termahal saat itu. Namun, semua akomodasi untuk mereka gratis karena alasan yang jelas. S dan Thomas juga berpisah karena Millie tinggal bersama Maddox di dalam istana pedang dan seseorang ada di sini untuk menjemputnya. Thomas juga ingin S ikut dengannya, tetapi dia menolak dengan alasan pembantunya juga akan datang ke sini, dan dia tidak bisa meninggalkan mereka. Tetapi alasan sebenarnya adalah dia tidak akan bisa bergerak bebas jika dia memasuki istana iblis, dan dia tidak ada di sini untuk merampok tempat itu, atau dia mungkin sudah mempertimbangkannya. Setelah berpamitan dengan Thomas, ia pertama kali menemukan kamarnya di lantai pertama, dan itu adalah kamar termahal, dengan ruang kultivasi kelas atas dan laboratorium di dalamnya. Dan semua 100 kontestan teratas diberi kamar seperti itu. Ini juga pertama kalinya S melihat laboratorium. Dia dapat menggunakannya untuk alkimia, membuat kerajinan, atau membuat rune dengan berbagai susunan yang terukir di ruangan ini, dan ini menjadi tempat favorit barunya. Dia praktis tidak kehabisan tenaga karena fase pertama ini tidak terlalu menantang baginya, dan dia melakukan ini hanya untuk memasuki wilayah dalam dengan identitas Feng, atau dia bisa saja menyelinap masuk. Saya telah membuang-buang waktu 152 hari untuk bermain-main, dan hanya tersisa 348 hari sebelum batas waktu misi saya. Meskipun saya mendapatkan kompas takdir pencuri abadi dan juga menemukan lokasi takdir perak, saya tetap membuang-buang waktu. Dan jika aku masuk ke fase kedua ini, aku akan membuang lebih banyak waktu dan di fase terakhir, aku seperti Raja Iblis yang akan memantaunya sendiri, atau dia mungkin memantau dari fase kedua, terutama 100 kontestan teratas. Selama ini aku mengendalikan poin pembunuhanku dan tetap berada di puncak karena aku menginginkan gengsi yang menyertainya dan membuat Feng semakin tak tersentuh. Namun, itu juga bisa menjadi bumerang, renung S sambil berbaring di tempat tidur yang nyaman. Kendatipun semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan asumsinya, dia tidak punya kendali penuh atas semuanya, dan dengan kesalahan sekecil apapun, semua yang dia kerjakan akan runtuh. S tiba-tiba teringat sesuatu dan sebuah token berbentuk segitiga kecil muncul di tangannya. Matanya berbinar samar saat dia bergumam, aku harus bertemu dengan pemilik Leonhard Shop itu terlebih dahulu dan melihat seberapa andalnya burung beo Mahatau itu sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadapnya. S ingat dengan jelas percakapan pertamanya dengan All-Knowing Parrot, dan dia memintanya untuk pergi ke toko ini dengan token ini jika dia membutuhkan sesuatu atau jenis pertukaran apapun. Meskipun tawaran ini cukup menggiurkan baginya, ini juga akan menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan sementara pihak lain akan tetap diam dan mengawasinya. Namun, hal ini tidak terlalu membuatnya khawatir, dia juga tidak takut pada kutukan apapun karena sistem tersebut dan burung beo Mahatau juga tidak menginginkan musuh seperti dia. Jadi meskipun dia melakukan sesuatu, itu tidak akan terlalu berlebihan. Lalu, ada pertemuan tatap muka yang akan datang di antara mereka. Maka S ingin melihat nilai sebenarnya dari burung beo Mahatau itu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Malam harinya, kedua pembantu iblisnya yang berjubah bunga, Flora dan Dolly, juga datang ke kamarnya, tetapi ekspresi mereka sangat muram dan S langsung menyadarinya. Apakah terjadi sesuatu saat aku pergi? Tanyanya sambil menyipitkan mata. S tahu Flora dan Dolly tidak dapat bersekongkol melawannya karena sumpah bodoh mereka, dan mereka sepenuhnya setia kepadanya. Mata Flora tiba-tiba berkaca-kaca, namun dia tidak mengatakan apapun, namun kinya tiba-tiba melonjak sebelum tanda merah gelap muncul di dahinya dan dia menjerit sebelum tanda itu menghilang, dan dia berlutut di lantai dengan ekspresi pucat pasi. S langsung mengenali tanda itu dan ekspresinya berubah dingin. Seseorang memaksamu untuk menandatangani kontrak perbudakan, dan mereka ingin kau menyakitiku. Keduanya mengangguk dengan marah sementara air mata mengalir dari mata mereka. Jelas mereka tidak bisa mengatakan ini padanya. Itulah sebabnya Flora menggunakan kultivasinya untuk sedikit menolak kontrak perbudakan dan tandanya menjadi jelas, sehingga S bisa melihatnya sementara dia juga menderita serangan balasan. S bertanya, biar ku tebak dia dari klan 4 pedang. Ia tahu hanya keempat klan itu yang cukup berani melakukan hal seperti itu di wilayah pedang, dan mereka adalah satu-satunya musuh yang ia miliki di sini,
dan ia tidak pernah menyangka setelah gagal di pegunungan bayangan mereka masih belum akan menyerah. Mereka berdua memiliki ekspresi bingung di wajah mereka ketika mendengar ini. Jadi mereka tidak memberitahumu, ya, tapi aku yakin itu mereka. Katakan saja padaku, jika kau bisa, seberapa kuat kontrak perbudakan itu? Tanya Es dingin. Flora segera berkata, itu kelas tinggi 2, kurasa. Aku tidak yakin, karena aku belum pernah melihat kontrak tingkat tinggi. Es tiba-tiba tersenyum mendengar ini dan 2 lembar kertas hitam tipis muncul di tangannya. Cara mudah untuk memutuskan kontrak perbudakan adalah dengan menghancurkan mediumnya. Namun, ada cara lain yang baru-baru ini kutemukan. Yaitu dengan mengganti kontrak perbudakan dengan kontrak perbudakan lain, tetapi harus yang lebih tinggi mutunya dari kontrak perbudakan yang telah memperbudakmu. Keduanya adalah kontrak perbudakan tingkat rendah yang baru saja kudapatkan dari keturunan kaya yang sudah meninggal. Teteskan saja darahmu di sana, dan kau akan terbebas dari jejak perbudakanmu. Es tentu saja menemukan celah ini dalam ingatan pemuda suku liar dan kontrak-kontrak dari cincin penyimpanan Santos. Dia tidak pernah berpikir bahwa mengabaikan kontrak perbudakan adalah hal yang mungkin, dan itu akan berguna dengan sangat cepat. Mata kedua saudari itu berbinar-binar karena kegembiraan saat mereka segera melakukan apa yang diperintahkan dan meneteskan darah mereka pada kedua kontrak. Tak lama kemudian, tanda merah gelap muncul di dahi mereka dan menghilang sebelum tanda merah baru muncul. Es sedikit terkejut dan tersenyum, lihat, sekarang kau bebas. Simpan kedua medium kontrak ini bersamamu. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa memperbudakmu selama mereka tidak memiliki kontrak budak kelas menengah 4. Namun Flora dan Dolly tidak mengambil mereka dan berkata dengan ekspresi memohon, tolong simpan mereka. Kami berdua bodoh jadi jika kami kehilangan mereka di masa depan, kami akan menderita malapetaka, jadi mereka akan lebih aman bersamamu, dan lagi pula kami sudah menjadi pelayanmu, tidak masalah apakah kau memperbudak kami atau tidak. Es memikirkannya dengan serius dan ini masuk akal, jadi dia menyimpan kedua kontrak perbudakan itu untuk menjaganya tetap aman. Kontrak budak banyak digunakan untuk mengendalikan makhluk hidup atau memberi batasan pada mereka. Jadi selama dia tidak menggunakan kontrak tersebut untuk mengendalikan tindakan kedua saudari tersebut, tidak masalah bagi mereka apakah mereka diperbudak atau tidak. Sekarang, ceritakan padaku apa yang terjadi dan kapan. Es bertanya lagi dengan muram. Kedua saudari itu menggertakkan gigi ketika mengingat apa yang terjadi 1 bulan sebelumnya. Ternyata seorang individu bertopeng yang sangat kuat masuk ke kamar mereka pada malam hari, dan ia memaksa mereka untuk menandatangani kontrak perbudakan bahkan sebelum mereka bisa bunuh diri. Setelah mereka berdua terikat oleh kontrak perbudakan, sangat mudah untuk mengendalikan tindakan mereka, dan mereka diperintahkan untuk menunggu sampai Feng kembali dari pegunungan bayangan. PNNO, Fel baru kemarin orang yang sama mendatangi mereka lagi dan memberi instruksi lebih lanjut. Pertama-tama, mereka harus memberikan Feng sebuah pil misterius tanpa diketahui olehnya, dan setelah dia meminum pil itu, mereka harus membawanya menuju distrik barat wilayah dalam, menuju sebuah penginapan tertentu. Kedua, mereka akan menunjukkan tanda pemberian iblis misterius itu kepada manajer penginapan. Terakhir, mereka harus membunuh 5 iblis yang tinggal di tempat itu sebelum kembali dengan kepala mereka dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur Feng. Ekspresi Es sangat dingin saat dia mendengar rencana ini, yang tidak hanya akan merusak citra publik Feng, dia juga akan menderita akibat yang mengerikan di tangan Departemen Penegak Hukum Wilayah Dalam dan bahkan mungkin ditahan. Setelah itu, sangat mudah untuk menanganinya dan membunuhnya di dalam penjara dan tidak akan ada seorang pun yang tahu bagaimana dia mati. Adapun pil misterius itu adalah racun yang sangat kuat yang akan memblokir meridiannya selama sehari sebelum menghilang tanpa jejak. Ini adalah rencana yang sempurna untuk menangkapnya sesuai hukum dan Raja Iblis juga tidak akan ikut campur. Tetapi mereka tidak pernah menyangka kedua pelayan itu tidak hanya akan memperlihatkan tanda perbudakan mereka meskipun mendapat reaksi keras, tetapi Es juga akan dengan mudah membatalkan kontrak perbudakan itu. Bahkan jika Es meminum pil racun itu, pil itu tidak akan mempan padanya dan hanya memberinya EXP. Rencana ini tidak akan pernah berhasil. Jika aku tidak salah, distrik barat berada di bawah kendali klan pedang jahat.
Aku harus mengunjungi tempat itu, senyum menakutkan muncul di wajah S. Bab 429. Inner Blade Domain, distrik bisnis, merupakan area tempat semua bisnis penting di Blade Domain berada. Lebih jauh lagi, ini juga merupakan lokasi di mana salah satu organisasi terkaya di seluruh benua iblis perkasa dan surga bagi profesi kehidupan, cabang asosiasi iblis kehidupan, berada dan juga pagoda harta karun iblis kehidupan. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi orang-orang eksentrik itu karena sifat mereka yang sombong dan tidak menentu. Pada saat ini, di dalam sebuah aula besar nan mewah, dua setan tua tengah menatap satu sama lain dengan pandangan bermusuhan dan jengkel, dan di belakang mereka terdapat dua setan setengah baya dan tiga setan muda yang memiliki ekspresi garang di wajah mereka saat mereka saling melotot. Kesamaan dari kedua kelompok ini adalah mereka semua mengenakan jubah putih dan hijau. Satu-satunya perbedaan adalah satu kelompok memiliki lambang pil emas yang tercetak di jubah mereka, sementara kelompok lainnya memiliki simbol rune. Ada hal lain lagi. Mereka semua memiliki lambang berbentuk bintang perak kecil dengan jumlah yang berbeda-beda di bahu mereka. Jumlah terendah adalah 4 bintang, sedangkan jumlah tertinggi adalah 9 bintang. PO keempat setan setengah baya memiliki 1 bintang emas dan 1 atau 2 bintang hijau. Adapun kedua setan tua itu, yang mengherankan mereka memiliki 4 bintang emas dan 2 bintang hijau. Kalau ada yang melihat mereka, mereka akan langsung tahu kalau mereka adalah alkemis kelas menengah 4 dan perajin rune kelas menengah 4. Bintang perak tersebut melambangkan 9 tingkatan pertama, sedangkan bintang emas melambangkan simbol tingkatan legendaris dan bintang hijau menandakan tingkatan rendah, menengah, dan tinggi dari tingkatan legendaris. Hal terakhir yang membedakan profesi-profesi tersebut adalah simbol-simbol unik pada jubah mereka. Alkemis memiliki simbol pil emas, sedangkan rune crafter dan runic crafter smiths memiliki simbol rune emas. Terakhir, para craftersmith memiliki simbol pedang besi, dan mereka memiliki status terendah dalam Life Demon Association, meskipun jumlahnya paling banyak. Setiap cabang dari Life Demon Association dikendalikan oleh satu Life Grandmaster, sementara yang kedua memegang komando adalah 2 Life Master dan kedua iblis tua ini adalah Life Master dari Blade Domain, Life Demon Guild. Adapun mengapa kedua penguasa kehidupan ini begitu bermusuhan satu sama lain, itu karena persaingan di antara para alkemis dan perajin rune, dan itu bukan hanya terjadi pada kedua iblis tua ini, tetapi seluruh perkumpulan iblis kehidupan juga seperti itu. Ini adalah dua faksi yang paling besar dan selalu bersaing satu sama lain untuk mendapatkan sumber daya yang melimpah dan posisi-posisi penting dalam asosiasi, dan asosiasi juga mempromosikan persaingan faksi ini selama mereka tidak melanggar peraturan atau melakukan sesuatu yang tidak etis. Sang Alchemy Life Master, yang berkulit kuning dan bermata merah terang, akhirnya berkata dengan bibir mengerucut, "Samuel, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau akan terkurung dengan bau badanmu yang menyengat?" Sang master kehidupan rune yang bernama Samuel, memiliki warna kulit merah tua dengan mata abu-abu menyala dan rambut panjang. Dia menjawab sambil mencibir, "Hantu tua Kenny, kau tidak tahu betapa agung dan indahnya rune, jadi jangan bandingkan permainan api milikmu dengan pembuatan rune yang agung. Bagaimana kalau aku menggunakan permainan api itu untuk membakar seluruh fasilitasmu?" Mata Kenny tiba-tiba menyala dalam api merah tembus pandang saat suhu turun drastis. Aura Samuel juga meningkat saat tanda-tanda putih mulai muncul di ujung jarinya, dan dia mendengus, "Coba saja. Jika aku tidak menutup mulut busukmu itu, aku akan menulis namaku terbalik." Namun, sebelum kedua iblis tua itu bertarung, aura yang lebih dalam tiba-tiba muncul di aula besar dan terdengar suara tua yang mendesah, "Bisakah kalian berdua berhenti bertengkar seperti anak kecil setiap kali kalian saling berhadapan?" Kedua mata iblis tua itu membelalak sedikit sebelum mereka cepat-cepat menarik kembali aura mereka dan segera membungkuk sedikit ke arah pintu-pintu di mana seorang iblis tua berkulit coklat seperti fosil, dengan rambut panjang seperti salju, berdiri dengan senyum ambigu di wajah layunya. Semua orang menyapa serempak. "Kami menghormati, Life Grandmaster Gatlin." Gatlin perlahan berjalan ke dalam aula dan berkata dengan tenang seperti orang tua, "Tidak perlu repot-repot dengan formalitas.
Semua orang menjadi sangat hormat, bahkan dua orang master kehidupan di hadapan iblis yang sangat tua ini yang tampak lemah seperti dahan pohon kering, tetapi matanya yang seputih salju penuh dengan vitalitas dan kedalaman. Lebih jauh lagi, iblis tua ini mengenakan jubah yang sama dengan simbol pil emas, dan ia memiliki 5 bintang emas di bahunya dan 1 bintang hijau, yang merupakan simbol seorang alkemis kelas 5 rendah. Selain itu, kelas 5 merupakan kelas tertinggi yang dapat dicapai seseorang di 8 provinsi dan hanya ada 8 di 8 provinsi tersebut, termasuk Gatlin. Semua Grandmaster kehidupan ini merupakan tokoh yang sangat dihormati, dan bahkan Raja Iblis harus mengajukan permintaan jika mereka ingin membuat pil atau harta rahasia. Gatlin berkata dengan tenang, "Aku tahu mengapa kalian berdua ada di sini dan apa yang membuat kalian berdua keluar dari gua lama kalian. Kudengar seorang jenius telah muncul di cabang kita. Dia lulus ujian alkemis bintang 4 dalam alkimia jiwa 20 hari yang lalu, dan kemarin, dia lulus penilaian untuk alkemis bintang 9. Bahkan lelaki tua ini pun tercengang oleh berita ini, dan kecepatan kemajuan ini sangat mendekati catatan sang pendiri. Bahkan Grandmaster kehidupan di domain inti pun menyelidiki iblis kecil itu. Kedua Life Master memiliki ekspresi canggung di wajah mereka karena niat tersembunyi mereka terlihat oleh Gatlin. Mereka memang ada di sini untuk memperebutkan sang jenius misterius yang muncul entah dari mana dan menggemparkan seluruh 8 provinsi dengan bakatnya yang menakjubkan dalam bidang alkimia dan pengendalian jiwa. Grandmaster, karena Anda tahu ini, mengapa Anda tidak mengizinkan saya membawanya ke fasilitas rahasia? Saya pikir dia lebih cocok menjadi perajin rahasia dengan kultivasi jiwanya. Samuel menyatakan tanpa malu-malu. Kenny meludah dengan nada meremehkan, hentikan omong kosongmu. Dia seorang alkemis jiwa, dan dia tidak memilih kerajinan rune. Kau hanya akan menghancurkannya jika kau mengajarinya kalimat-kalimat swinger itu. Gatlin berkata dengan nada mengancam di hadapan mereka berdua yang mulai bertengkar lagi. Tidak perlu, bahkan para master kehidupan ingin menerimanya sebagai murid inti mereka. Apakah menurutmu giliranmu untuk memperebutkannya? Ekspresi kedua penguasa kehidupan itu tiba-tiba berubah masam, dan mereka menatap ke arah Gatlin dengan ekspresi tak percaya di wajah mereka. Gatlin tiba-tiba menyeringai dan berkata dengan sedikit kegembiraan, "Kasihan sekali hantu-hantu tua itu. Sang jenius muncul di cabangku, dan kebetulan aku juga seorang alkemis jiwa yang belum pernah menerima murid sebelumnya. Menurutmu, apakah aku akan melepaskan permata yang dapat mewarisi teknik dan keterampilanku? Aku sudah menerimanya sebagai murid inti kemarin, dan aku di sini hanya untuk memberitahu kalian berdua untuk mengumumkan berita ini." Hahaha, menjadi seorang master benar-benar perasaan yang unik. Gatlin pergi sambil tertawa terbahak-bahak, meninggalkan semua orang tercengang. Tanda pisah. Tak lama kemudian berita ini membanjiri 8 provinsi bahwa sang Grandmaster kehidupan eksentrik, Gatlin, dari Asosiasi Setan Kehidupan, akhirnya menerima seorang murid yang ternyata adalah seorang jenius mutlak yang memiliki bakat luar biasa dalam alkimia jiwa. Banyak yang mengirim hadiah ucapan selamat untuk menjilat bintang yang sedang naik daun ini sebelum ia sempat dewasa. Sementara para Grandmaster kehidupan lainnya mengutuk Gatlin untuk merebut kejeniusan seperti itu dari mereka. Akan tetapi, para setan muda laki-laki dalam perkumpulan itu mempunyai rencana yang berbeda sama sekali karena kebetulan si jenius itu juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Meskipun demikian, keributan ini tidak ada hubungannya dengan setan tertentu yang sedang berdiri di luar sebuah toko besar yang mempunyai papan nama emas, toko obat hati singa, dan banyak pelanggan yang keluar masuk. Es tak kuasa menahan diri untuk berpikir kagum, tak seorang pun dapat mengetahui kalau toko ini milik bos sindikat. Es datang ke sini setelah mengubah penampilannya menjadi iblis lain dan tak seorang pun dapat mengetahui bahwa dia adalah sang Earl Pedang yang sedang naik daun, mereka juga tidak akan dapat mengawasinya. Setelah apa yang terjadi pada Flora dan Dolly, dia menyuruh mereka untuk tinggal di kamarnya dan menyelinap keluar untuk mengunjungi toko ini karena dia membutuhkan sesuatu, dan dia hanya bisa membelinya dari sini sambil tetap bersembunyi. Dia juga mengamati seperti apa pengaruh All-Knowing Parrot dan apa yang bisa dia lakukan. Es memasuki toko yang ramai itu, yang memiliki 10 lantai.
Interiornya didekorasi dengan mewah dan terdapat berbagai macam tanaman obat di balik pajangan kaca. Seorang iblis muda yang cantik menghampirinya dan bertanya dengan nada lembut, "Selamat datang pelanggan yang terhormat, jenis tanaman obat apa yang Anda cari?" "Kami memiliki banyak jenis tanaman obat dari bintang 1 hingga kelas 1. S menatap iblis muda itu dan berkata sambil tersenyum, "Saya ingin bertemu dengan pemilik toko ini. Bisakah diatur?" Iblis wanita itu terkejut dan melirik sekilas ke arah penampilan S. Tidak peduli seberapa sering dia melihatnya, dia terlihat sangat biasa. Namun dia tidak berani menyinggungnya karena siapapun yang bisa memasuki wilayah dalam bukanlah orang biasa. "Silakan tunggu. Saya akan memberitahu manajer, hanya dia yang bisa membantu Anda dengan permintaan Anda." Bab 430. Di lantai atas toko Leonhard, ada iblis wanita yang menawan, dengan wajah oval dan kulit putih pucat serta mata ungu, dan rambut panjang, mengenakan gaun kuning cerah. Dia berdiri dengan hormat di depan iblis wanita bercadar dengan hanya mata biru lautnya yang terlihat. Dua orang ini tak lain adalah Alia dan All-Knowing Parrot. Alia berkata, "Nona, saya baru saja menerima kabar bahwa seseorang dengan token burung beo berlian telah datang, dan dia adalah orang yang tidak dikenal. Selain itu, dia ingin bertemu dengan pemiliknya. Saya rasa dia adalah orang yang Anda berikan token burung beo berlian beberapa bulan yang lalu." Mata burung beo maha tahu berbinar sebelum dia berkata, "Jadi, dia datang juga. Wajar saja karena kompetisi sudah berakhir 2 hari lalu. Tapi dia sepertinya menyamar lagi, iya." Alia mengangguk, "Iya, dia saat ini menyamar sebagai Spear Warrior Demon atau tidak mungkin orang-orang kita tidak mengenalinya. Hehe. Seperti yang kuduga dari pria yang kuincar. Pergi, dan lakukan seperti yang direncanakan, dan amati dia. Aku ingin tahu semua detail tentang pertemuan ini. Aku belum bisa menunjukkan diriku, dia harus menunggu." Burung beo maha tahu itu mencibir dengan nada bercanda. Alia ragu sejenak sebelum berkata, "Tapi Nona, terlalu berbahaya bagi Anda untuk berada di sini. Bukankah Anda sudah menyuruh saya ke sini? Anda sendiri tidak perlu datang secepat ini. Kalau ada yang tahu, saya khawatir." Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, burung beo yang maha tahu dengan dingin memotongnya, "Lakukan saja apa yang diperintahkan. Aku punya rencana untuk datang ke sini sepagi ini. Maafkan kekasaran saya." Alia segera membungkuk sebelum pergi. Mata burung beo yang maha tahu bersinar dengan kilatan tajam saat dia melihat Alia pergi. "Kau mengambil tempat pertama meskipun tahu bahayanya, apa yang kau rencanakan sekarang?" Tanda pisah. Setelah S menunjukkan token yang diberikan oleh All-Knowing Parrot kepada sang manajer pun segera menuntun S menuju lantai 9 yang merupakan area tunggu bagi para pelanggan VVIP sepertinya atau lebih tepatnya area yang memang khusus diperuntukkan bagi para klien All-Knowing Parrot. Terlebih lagi, tempat ini dipenuhi dengan banyak barisan dan formasi tersembunyi yang membuatnya sempurna untuk transaksi curang. Seorang iblis wanita cantik tengah menyajikan anggur berkualitas tinggi kepadanya, tetapi dia tidak tertarik sama sekali karena matanya terpaku pada peta takdir yang masih hidup. S hanya menggunakan pemetaan langsung karena rasa ingin tahu untuk melihat apakah ada sesuatu yang patut diperhatikan, dan dia menemukan anomali pada peta saat dia membukanya. "Moira, mengapa titik takdir ini berwarna hijau, merah, dan putih pada saat yang bersamaan? Terlebih lagi, orang ini tampaknya berada di lantai atas." S menatap titik takdir 3 warna itu dengan heran. Moira menjawab, "Orang ini bisa berubah menjadi musuh, teman, atau bahkan pihak netral berdasarkan tindakan Sir S atau keinginan orang ini. Bisa dibilang dia adalah tipe orang yang punya banyak wajah, dan mereka bisa menusukmu dari belakang kapan saja asalkan itu menguntungkan mereka. Lebih jauh lagi, karena warna hijau juga ada, ini berarti kamu punya semacam pengertian dengan orang ini, dan kalian saat ini bersahabat." Mata S tiba-tiba berbinar tajam, "Orang yang kukenal dan kukenal baik. Aku hanya kenal satu orang dari sindikat ini dan punya kesepakatan dengannya, mungkinkah orang itu benar-benar bersembunyi di sini?" S tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, sambil menatap langit-langit dengan tatapan aneh di matanya. Karena beberapa batasan,
dia tidak dapat merasakan apapun di lantai atas dan jika dia menggunakan indera surgawinya, dia mungkin akan membuat orang itu waspada. Dan apabila orang itu adalah orang yang sama yang ada dalam pikirannya, dia tidak boleh memberitahu orang itu tentang hal ini dengan cara apapun karena dia bisa memanfaatkannya dan memperoleh apa yang diinginkannya selama ini. Tampaknya bahkan orang pintar itu tidak menyangka bahwa aku memiliki harta karun seperti kompas takdir pencuri abadi yang dapat melihat melalui segala batasan dan kamuflase. Selama titik takdirnya tidak berubah, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dariku. Tapi aku tidak bisa begitu saja menyerang orang ini karena aku masih belum tahu tentang kehebatannya dan masih ada sihir kutukan yang tidak kuketahui. Esther menung dalam pikirannya sendiri saat memikirkan untung ruginya bertindak melawan seseorang seperti all-knowing parrot. Pada saat ini, Alia akhirnya memasuki lantai 9 dan menatap dengan pandangan agresif ke arah iblis, yang memiliki ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. Aku tidak tahu apa yang dilihat nyonya dalam dirimu dan apa identitas aslimu, tapi aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Mata Alia bersinar dingin sebelum dia duduk di depan es dan berkata dengan dingin, "Kudengar tamu terhormat memiliki token burung beo berlian kita, bolehkah aku tahu kapan kamu mendapatkannya dan bagaimana?" Es memandangi kecantikan yang memikat, yang tidak kalah sedikit pun dengan Millie dan merasakan tatapan agresifnya. Dia datang dari lantai atas dan kultivasinya juga merupakan tahap awal dari alam embrio jiwa berlian. Meskipun dia menggunakan beberapa harta untuk menyembunyikan kultivasi jiwanya, tetapi itu tidak berguna. Lalu bukankah ini berarti dia adalah pembantu dekat orang itu, dan itu juga menegaskan bahwa dia ada di sini. S dengan cepat mencapai kesimpulan ini. Namun, S tidak menunjukkan emosi apapun di wajah palsunya dan berkata dengan dingin, "Jangan bilang kau tidak tahu dari token itu. Aku tahu bosmu sudah memberitahumu tentang aku, jadi langsung saja ke intinya. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan." Mata Alia menyipit saat auranya sedikit meningkat, tetapi dia mengendalikan diri setelah memikirkan majikannya. Dia berkata dengan dingin, "Baiklah, karena tamu terhormat tidak ingin membuang waktu, kami tidak akan membuang waktu. Jadi, apakah Anda ingin berdagang, menjual, atau membeli? Kurang dari 0, lebih besar dari L. Pertama, aku ingin ramuan atau pil obat berjenis jiwa. Aku tidak peduli jenisnya atau kegunaannya. Selama ramuan itu berperingkat 8 bintang atau lebih tinggi, aku akan mengambil sebanyak yang kau punya. Harga bukan masalah bagiku," kata S tanpa ekspresi, tanpa memperlihatkan seringai liciknya yang sebenarnya. Alia tampak melebar sesaat sebelum kembali normal, dan tiba-tiba tersenyum ramah sambil berkata, "Itu bisa dilakukan secara alami, tapi saya khawatir persediaan material jiwa di atas bintang 8 juga terbatas, dan harga kami juga akan sedikit lebih tinggi dari harga pasar." S tampaknya tidak menyadari kelainan singkat ini saat dia berkata tanpa basa-basi. "Berapa banyak?" Karena tamu terhormat tidak peduli dengan sifat herbal atau pil, maka akan sangat sederhana. Kami punya pil penenang jiwa, pil pemulihan jiwa, pil penghancur jiwa, dan pil ki jiwa. Kami dapat menawarkan kepada Anda masing-masing 30.000 jenis pil bintang 8. 10.000 bintang 9, 1.000 pil kelas rendah 1, 500 pil kelas menengah 1, dan 100 pil kelas tinggi 1. Saya juga dapat menyediakan bahan baku untuk jenis pil yang sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kami menjual bahan-bahan tersebut dalam satuan dan dengan setiap satuan, 10 pil dapat dibuat. Saya diizinkan untuk menawarkan Anda 5.000 unit pil bintang 8, 2.500 unit pil bintang 9, 500 unit pil kelas 1 rendah, 100 unit pil kelas 1 menengah, dan 50 unit pil kelas 1 tinggi. S tercengang ketika mendengar mereka dapat menyediakan material jiwa kelas 1 sekalipun, dan tampaknya mereka masih punya banyak stok. Namun, dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajah palsunya dan hanya berkata, "Bagaimana dengan harganya?" Alia tersenyum jenaka dan berkata, "Karena tamu terhormat adalah VIP berlian, kami tidak akan mengenakan biaya tambahan. Jika Anda ingin menukarnya dengan pil bela diri, Anda harus membayar 2 kali lipat jumlah yang Anda beli, dan harus memiliki peringkat yang sama dengan bahan jiwa. Atau Anda harus membayar 2 kali lipat harga pasar dengan batu ki,
dan kami hanya menerima batu ki kelas 2 atau lebih tinggi. Mengenai harta karun dan senjata, seperti formasi, susunan, dan senjata rahasia, kita dapat mendiskusikan harganya selama itu berharga. Mata S menyipit. Apa kau mencoba menipuku? Alia tersenyum nakal sambil berkata, saya tidak berani berbohong kepada VIP berlian. Ini adalah nilai tukar normal kami. Jika itu adalah VIP emas atau perak, mereka harus membayar 4 kali lipat harga pasar. Kami, dari Spica Syndicate, adalah peri transaksi. Anda dapat bertanya kepada pelanggan kami. Ada apa dengan wanita ini? Dulu dia seperti petasan, sekarang dia seperti pedagang licik yang ingin menggunakan perangkap madu untuk menjual hasil dagangannya. S akhirnya menyadari kejanggalan dalam perilaku Alia sebelumnya. Pada akhirnya, S tahu bahwa ia tidak akan bisa membeli material jiwa dimanapun dan tidak sebanyak ini, jadi ia hanya bisa setuju, baiklah, tetapi aku akan membayarnya dengan ramuan obat bintang 1 hingga bintang 6 dan harta lainnya. Aku punya banyak senjata, susunan, dan formasi peringkat bintang. Tetapi aku masih belum selesai dengan pembelianku. Alia sedikit memperlihatkan tubuhnya yang menggerahkan dan menggoda dan ekspresi penuh nafsu muncul di wajahnya yang memikat saat dia berkata, oh, apa yang ingin kamu beli selanjutnya? Jangan bilang kamu menginginkanku.